perlu Fandi sama Daman nih, perlu kalian itu tambah ilmu. Orang-orang seperti Jimen dan Yoga yang kalian bantu untuk memfungsikan akalnya sehingga mengenal Allah loh. Fandi, Daman, jangan kejar dunia, jadikan kesenangan dunia semata-mata, tapi ayo mari lomba-lomba kita menuju surga Allah dengan belajar, mengajar, belajar, mengajar begitu. Jadi Masya Allah ya. Uni orang biasa, Uni punya keterbatasan, Uni punya emosi seperti tadi, Uni bisa marah, Uni bisa ngambek, Uni bisa murka. Uni bukan siapa-siapa, tapi kalian dengan sikap kalian mendidik Uni gitu loh. Uni yang apalagi sih yang perlu Uni harus bersyukur Uni banyak-banyak. Kalian mau sholat dibakar sajadahnya, mau ngaji dibakar Al-Qur'annya, mau ke masjid diancam sama orang yang gak suka. Kami sholat tinggal sholat, ngaji tinggal ngaji. Kadang kami yang gak mau sholat, kami yang gak mau ngaji. Jadi kalian itu rahmat dari Allah buat kami juga. Kehadiran kalian itu rahmat buat orang Islam yang dari kecil Islam tapi menyepelekan agama Islam itu sendiri gitu. Maka ini yang disebut dengan rahmat Islam itu gitu loh. Kalian baru Islam itu juga pembelajaran bagi kami yang dari kecil Islam gitu. Sama-sama kita bersinergi untuk memuliakan agama Allah, memuliakan Allah, Tuhan yang benar di dunia ini gitu, membela kehormatan nabi-nabi kita gitu. Luar biasa loh kalian. Mana Kak Nora tadi? Naik lagi Kak Nora. Malam ada satu cewek, kalau ada yang nonton aku debat sama satu cewek itu, dia mau masuk Kristen mengikuti suaminya. Tadi dia chat aku, katanya gini, aku udah putus sama calon suami dia. Demi Allah Subhanahu wa taala dia putusin. Ya mudah-mudahan makin banyak orang yang memang betul-betul mencari ilmu pengetahuan Islam itu dapat Islam. Dan serahkan semua sama Allah loh. Kalian mungkin capek kayak Fandi ya. Fandi setiap hari live, capek. Mungkin juga ada kesal-kesalnya, ada netizen yang gak suka, ada yang dihujat juga. Biarkan Allah yang ganti Fandi. Gitu juga dengan Daman, capek ngajarin, punya juga kehidupan sendiri-sendiri, biar Allah yang ganti gitu loh. Biar Allah yang gaji kalian gitu. Niatkan semua karena Allah, jangan karena orang nggak mampu balas kita loh. Yang mampu balas kita cuma Allah. Begitu juga Jimen, perjuangan kamu, perjuangan kalian, Yoga, Jimen, biarkan Allah yang nggak balas, Allah yang ganti gitu. Niatkan semua karena Allah ya. Insya Allah. Justru ya Uni, Bang Pandi, Bang Daman, justru saya sebenarnya berterima kasih seperti orang-orang kalian ini. Mohon maaf saya sebutkan kata kasarnya, orang Medan ngomong kayak gitulah. Orang-orang kalian ini, saya menemukan Islam dari kalian. Andai kata tidak ada perdebatan api ini, jujur saya masih mengimani gitu. Terima kasih itu. Makanya ketika saya syahadat di Aceh pertama kali sebelum di room menginspirasi, itu doa saya kepada Allah. Sujudku lagi praktek untuk sholat. Itu sholat zuhur itu sama Ustadz saya, Ustadz Jainal. Doa saya, terima kasih Allah. Tolong jangan dihilangkan satu sebiji wijen sekalipun ya pahala para apologet Islam ini. Amin ya Allah. Itu doa Amin, pertama ya. saya. Karena saya bisa berdiri di safumu ya Allah dan bersujud di samamu ya Allah. Karena salah satunya mereka lah perantaranya. Walaupun dari Allah, tapi perantaranya mereka-mereka ini. Saya dulu anti, Uni masih ingat Uni, pas kita debat-debat, maki-makian lagi. Saya pakai akun fake. Kita maki-makian, Bang Zuma maki-makian debat. Bagaimana saya mempertahankan kepercayaan saya. Gitu. Dan pada akhirnya, saya berdiri di pihak bareng kita duduk bersama, berdiri bersama, sujud bersama. Insya Allah. Terima kasih lah untuk orang kalian doakan para apologet itu semuanya. Amin. Dia jadi luruskan. Allah selalu
doakan mereka sehat-sehat selalu. Bang Luma, Bang Jibril, Ustadz Alif, Cak Tata, Ustadz Alwan Fandi. Doakan mereka sehat sehingga bukan cuma kalian yang kenal Allah. Semoga orang-orang yang belum kenal Allah, yang memang mencari kebenaran itu, bisa bertemu dengan kebenaran itu dengan semangat yang dilakukan oleh APII, Apologet Islam. Walaupun banyak gempuran dari pihak-pihak munafikun, pembenci, yang menyerang dari kalangan eksternal ataupun internal, semoga mereka dikuatkan selalu. Semoga niat mereka itu karena Allah sehingga berhak mereka atas surga Allah. Makasih banyak kalian, justru kalian juga menambah semangat bagi kami pribadi. Kami Uni pribadi yang penuh dengan kekurangan ini ya, Jimen, Yoga, Daman adikku, Fandi juga. Jangan lupa kalian selalu nasihati Unimu ini. Uni ini banyak kilafnya, banyak salahnya, kadang emosian, kadang gak sabar. Kalian-kalianlah yang bisa kasih masukan gitu. Kalau Uni salah-salah, kalianlah saudara laki-laki yang harus kasih tahu juga. Namanya Uni perempuan gitu. Saling bersinergi kita untuk memuliakan agama Allah ini, memberitahu kepada orang-orang yang belum tahu bagaimana Islam. Siap nih. Bang Yoga Jadi, masih istiqomah kan Bang Yoga? Masih tetap istiqomah, Bang Yoga. Masih tetap Enggak, istiqomah. istiqomah apa kita sederhanakan? Bang Yoga tetap istiqomah di Islam kan? Oh iyalah pasti. Iya. Nggak takut kan kehilangan dunia ini? Enggak, aku agak curiga Bang Yoga. Mana tahu Bang Yoga karena emang ngincar Uniripa makanya masuk Islam. Enggak. Tamparkan dulu Yoga. Yoga, kau kirim gonditmu ke Daman dulu Yoga. Tunggu dua-duanya kan Medan ya, sama Medan ya. Ada konektan sama api sumut nggak? Biar ada backup kalian. Saya sudah masuk api sumut. Nah, Bang Yoga ada hubungan sama api sumut nggak? APII sumut? Belum lah. Ya kok belum lah jawabnya, belum gitu kan. Jadi kan ini minta ininya ke Bang Jimen, minta aja Iya sama kontak Pandi yang urusan dia, Pandi yang ngurus nanti. Udah. Nah, biar ada backup Yoga, ya. kau kirim gonditmu ke si Daman biar dimakan gonditmu. Cepat kirimkan. Pandi punya urusan itu. Iya. Kurang Gondit ajar tuh nggak si usah Daman itu. gonditnya itu nggak usah kau peluk-peluknya lagi ya. Jangan kau pegang-pegangnya kau peluk-peluk nggak bisa lagi. Jangankan kau makan, kau peluk aja dia nggak bisa lagi tuh, kau sentuh-sentuh dia nggak bisa lagi tuh gondit. Boleh, kalau peluk nggak apa-apa, makan ya nggak boleh. Kau pun ada kau nggak tahu kau fikih. Yang haram itu dimakan. Udahlah. Dengar mama kalian, masuk mama kalian. Diam kalian, mama kalian masuk. Bunda Nora. Dia panggil aku ini ukti ini. Bentar. Nanti aku diundang host lagi untuk aktifkan kamera. Kayak gitu hostnya itu. Buka kameramu Nora. Ukti Jimen. Buka kamera kau. Hei, Bunda. Bentar lah. Masa kalian mau nengok Lah, belakang? Tunggu. Kak Nora, doakanlah dulu Yoga sama Jimen, netizen yang di bawah. Yoga sama Jimen, kalian kan alhamdulillah. Diamlah kau Nora, itu netizen mereka juga butuh doa loh. Yoga, Jimen, kalian doakan netizen di bawah supaya mereka itu pas mereka tuh nonton kita tiap hari kuotanya dihabiskan, itu mereka juga offline menginjili. Jangan mereka tuh cuma nonton aja. Biar mereka juga tetangganya injili seluruh makhluk. Biar mereka juga jadi pendakwah di offline. Mungkin mereka nggak ada di komal-komal. Biar mereka juga banyak dapat ilmu. Coba kalian doakan dulu mereka. Cepat. Ada doa masa maksa. Cepat. Oh, doakanlah dulu mereka. Kau ini. Cepatlah Yoga, kau bilang dulu netizen itu. Doakan mereka. Aku baru siap mandi mandi junub. Oh, jangan rusak dan nodai komal yang suci mulia ini loh.
Yoga, kemana wujud dan rupamu yang kau diciptakan menyerupai Tuhanmu? Nora, inilah kebanyakan kau. Baca satu ayat Bible, kau ganti dengan membaca 5 lembar Al-Quran loh. Kalau enggak, bahaya kau loh, Kak. Gak cepat doakan netizen itu sama Jimen. Apa? Aku doakan dengan cara aku. Doakan mereka biar senang hati mereka. Kau tengok mereka di bawah itu, doakan mereka yang sedang dengar ya. Mereka sekarang yang sedang sakit, mereka yang sedang menunggu keputusan Ya udah, biar aku pengadilan. doakan ya. Cepat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, banyak kali doa. Kemarin udah berdoa juga loh. Enggak apa-apa. Cepatlah banyak-banyak doa itu, memintalah kepadaku kata Allah. Ya tunggu dulu. Iya. Ya Allah, ya Tuhan kami. Nggak bisa aku menuntunnya. Kau lah apa, men? Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih Ya lagi udah. Maha Pengampun. Ya. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Ya Allah, sesungguhnya kami ini berdosa kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah, yang kami sengaja ataupun tidak kami Amin. sengaja. Amin, Ya Allah, ya Allah. mudahkanlah segala urusan kami. Mudahkanlah segala Amin. apapun itu, ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah rezekimu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, gak bisa ketawa aku jadinya kan. Selesaikan masalah-masalah mereka ya Allah gitu. Ya Allah, selesaikanlah Lapangkan hati masalah-masalah mereka. mereka, ya Allah. Lapangkan hati mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Permudahkanlah urusan mereka ya Allah. Permudahkanlah. Yang belum mendapatkan permudahkanlah jodoh, urusan berjodoh mereka. ya Allah. Ya. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Lapangkanlah Alamin. rezeki mereka, ya Allah. Amin. Amin. Ya, Yang apabila lagi mereka suami sedang istri sakit, bertengkar, sehatkan mereka. persatukan ya Allah. Amin. Yang suami sedang bertengkar, persatukan, ya Allah. Yang janda Berikanlah dapatkanlah hidayah kepada jodohnya. keluargaku ya Allah. Hidayah untuk keluargamu Iya. dulu. Iya, dapatkanlah Bukakanlah pintu ya hati Allah mereka hidayah ya untuk Allah. dengar dulu, aku berdoa, jangan ikut campur dulu. Ya. Ya aku kan Ya Allah, sambung. bukakanlah ya, isi hati mamaku dan kakakku, ya Allah. Berikanlah Amin, dia, ya Allah, amin. hidayahmu, ya Allah. Amin. Semoga mereka Amin. bisa ada di jalanmu, ya Allah, di jalan yang Islam ini, ya Amin. Allah. Amin. Yang punya utang pinjol ya Allah, semoga terlunaskan ya Allah. Yang Amin, punya amin. utang pinjol, ya Allah, semoga terlunaskan. Apa itu doamu? Bukan itu loh. Kok itu Banyak yang pula? pinjol, woi. Yang punya utang kredit mobil dengan motor serta rumah ya Allah permudahkan. Yang ingin naik haji ya Allah, izinkan kami semua untuk mencium rumahmu ya Allah. Gitu. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya sesungguhnya ya Allah, aku tidak punya utang, ya Allah. Jadi ya Allah, sehatkan aja aku, ya Allah. Mamaku dapat Amin, hidayah, amin. kakakku dapat hidayah. Amin, amin ya Allah, amin bagian itu. Itu yang kita minta, ya Allah. Dan sehatkan semua orang di Komal ini, ya Allah. Berikan kekayaan pada mereka. Amin. Mudah-mudahan kaya mereka besok. Amin. Amin. Jodoh yang baik ya Allah, jodoh yang soleh ya Allah, bukan berondong ya Allah, jangan juga yang kakek-kakek ya Allah, setidaknya yang agak setaraf lah ya Allah, tolonglah ya Allah. Amin, amin, amin. Al-Fatihah, Yoga, tutup Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya Allah. Udah kayak gitu aku bisa. Mantap doanya. Yang Iya. paling terutama doa yang harus kau panjatkan terus kepada Allah, berikan hidayah kepada orang tuamu dengan keluargamu. Amin, Semoga Allah amin, membukakan amin, pintu amin, hati amin. mereka. Amin ya Allah. Karena Allah tuh maha membolak-balikan hati. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin ya Allah. Semoga orang besok di Komal ini kaya semuanya, dapat rezeki nomplok. Amin. Amin. Kalau bagian itu aku kayaknya nggak terlalu kali lah. Nggak apa-apa lah kalau nggak ada uang nggak hidup kita.
rezeki yang cukup, yang halal, yang toiban dari Allah gitu. Jadi Bang Yoga Eh, ketika login Yoga, apa nggak adil enggak kau di Yoga. Tunggu dulu, Ukti, sebentar dulu. Kau off cam lah. Kau aku naik kau off cam, kau macam mananya kau? Apa maksud kau? Aku udah on cam loh. On cam lah kau dulu. Keringat Coba dingin on aku cam kau. loh. Kenapa keringat dingin kau? Jangan Karena sampai basah berdoa. celana dalammu. Karena berdoa tadi. Oh, tapi ompen kan lah kau. Nah Banyak begitu keringat. kan banyak netizen yang masih gadis-gadis, janda-janda muda tersepona, gitu loh dek. Tapi kau ini ya, kau rubahlah sedikit. Kau bilang aku kemarin apa gondit, kurang ajar. Kau tak ada otak kau ya Gak kan? ada aku bilang kayak gitu loh kak. Gak ada. Terus apa kau bilang aku Kayak kemarin? gini, Loak, kayak kau bilang gini, aku loak, dengar kan? enggak kayak Kau gini, bilang kayak aku gini, loak. dengar dulu. Kau juga yang salah Kak Nora. Kau pakai Apa? filter pakai filter muka yang jelek-jelek itu terus dia Udah lah, bilang panas sekali jelek kau aku kayak loh." gitu Kak. Ya ngapain kau nggak pakai AC mobilmu? Apa hubungan Kau bawa panas dengan kipas. open cam? Kau bawa lah kipas ke mobilmu, dia dalam mobil Kak. Dia kalau open cam di dalam Gak mobil bisa dia. loh, sembunyi-sembunyi aku kayak gini loh. Payah loh. Dengar mamaku nanti. Ih, kau ganteng-ganteng tapi logat Batakmu ke Nggak apa, apa-apa ketok lah. kali. Gak apa-apa lah, kan orang Batak memang kayak gitu. Kau di mana, Yoga, Dek? Yoga, kau di mana? di rumah dia. DM lah aku, DM aja kok, DM. Bukan daerahnya di mana? Kecilkan aja kayak tadi lebih enak. Pernah nggak dengar lagu? Waktu abang kasih borong-borong. Oh, setengah jam dari Tarutung. Nah, itulah dia, ketemu kita. Yoga, lagu yang tersesat tadi kayak mana? Hah? Rayuan Oh, itu. Paulus membawa Rayuan aku ke Paulus surga. membawa aku ke surga, tetapi caranya membawaku ke neraka. Udah itu. Kau, Dek, kau ganteng-ganteng kok ketok kali kau bahasa Batakmu. Dirubah sedikit lah. Enak kayak gitu aku loh, Kak. Nggak bisa lagi. Rayuan Paulus membawa aku ke surga, tapi kelakuannya membawaku ke neraka. Sebenarnya aku ingin menyembah Tuhan. Si siapa ini loh, si Fandi? Fandi dua bidadari lah. Ah, kau pun gak ada otak. Kau ini pun lucu kali. Masa dua wanita muslimah dibilang kayak gitu? Iya, dua gondit kau buat. Kan dua nek bidadari. Rayuan Udah nyampe kau Paulus nih? membawa. Udah, aku di rumah Kak Titis sekarang. Alhamdulillah. Kapan Alhamdulillah. jumpa sama anak-anak? Besok. Rayuan Paulus membawaku ke surga. Fandi Ahmad, Yoga, Daman, Jimen itu adalah laki-laki jomblo yang silakan kalau kalian mau mencoba untuk menjalin hubungan silakan DM saya, tetapi sekali curhat itu biayanya. Kak, tapi gini loh Kak ya, aku Sudah jujur kuduga. ya. Ya kan? Tunggu dulu dong. Dengarlah dulu. Aku tuh kan pengen dapat penghasilan juga. Sekali Tunggu curhat dulu, 1 jam, jujur itu aku ngomong, tunggu dulu. Dia- Kak, apa lagi, loh? Dek? Itu semenjak waktu aku makan babi kan asam kali badanku. Sekarang aku nggak makan babi udah harum badanku loh. Iya loh. Masya Allah, memang Iya. begitu loh, Dek. Bang Yoga, Wangi. Bang Yoga, kita jujur-jujur lah, kita karena kan mantan oten lah. Saya juga pernah hidup di babi. Kalau 2 minggu aja kita memelihara babi, tangan kita bau nggak? Bau Walaupun kita- kali. Bau kan? Walaupun kita Amis cuci. lah. Iya bau. Kutanya dulu sama kalian yang dua. Makanan haram apa yang sudah pernah kalian makan? Saya Selain dari tidak B2. Aku semua makanannya aku makan. Semuanya Oh, yang kalau ada saya ular. yang ada di bumi. ular. Dia kok yoga yang haram lah. Saya ular. Iya, yang haram Jimet, kan? Ukti, kok Ukti apa Ukti? Ular. Sama satu. Apa ini ngomong? B2. Ya, Monggo. biawak. Terus aku belum. Aku udah, Alhamdulillah biawak belum. udah. Aku aduh ya Allah, kalau ingat itu ya Allah, aku membayangkan kayak Sancai dulu makan ular ya kan.
Udah lu ngilu kita jadinya Iya, ujung-ujungnya. dulu ya, dengar dulu. Ada kawan bapakku itu suka kali berburu ular. Jadi teleponlah bapakku, ya kan? Jadi bapakku ini kan suka kali bawa aku. Dek, katanya, apa? Di situ ada kawan bapak goreng ular, mau kau? Serang kali aku ku makan itu. Jadi waktu sudah masuk Islam, aku bilang gini, Pak, yuk makan ular, babami mak, katanya. Ih, kayak mana rasanya, Kak? Kenyal-kenyal, enak. Iya. Iya. Enak itu loh. Iya. Tapi Enak. jujur ya, Alhamdulillah. saya paling benci dulu Tapi namanya kambing. alhamdulillah tidak. Iya, Kenapa? tapi dulu Pernah saya tunggu. Pernah kalian makan guguk? Pernah. anjing. Udah, Tidak Rica, pernah. Rica. Orang Manado yang Aku- masak. Tau kalian, aku pernah lihat loh orang masak guguk kan. Pertama kan dimasuki karung, terus dipukul. Kata Ya, guguknya gini, dipukul. kleng, kleng, kleng. Pas terakhir udah mau mati kan. Kalau Gitu kalau loh. kalau tetangga kami digantung di atas pohon baru dibakar dari bawah. Ya Sampai Allah. habis. Biar lepas bulunya. Iya, langsung. Iu. Dimasak rica-rica, kan orang Manado suka rica-rica tuh. Iya, masakan mana ada itu rica-rica. Pakai serai. Iya, tapi sudahlah, kita kan hanya mengingat masa-masa jahiliyah Iya, ketika masa-masa Paulus pensiunan. membohongi kita, ya kan? Iya, ketika Paulus membohongi kita, ya kan? Memang Kita memang juga binatang si bodoh Paulus karena itu, nggak kurang baca. ajar. Tapi Ya, aku itulah tanya, laguku tuh Paulus. Tapi kalau Woi, ada yang jujur ya, live kan kita di YouTube. Tunggulah dulu, Ukti, aku belum selesai loh. Bagi saudari-saudari perempuanku, sudah ada saudariku ya. Tapi jangan oten lah. Tapi kalau mau mualaf ya silakan. Yang berumur 17 tunggu. sampai Si yoga, gonditmu bersih kali. Tutup mulut gonditmu dulu. Apa? sampai 35 tahun, di atas 35 tahun kalau bisa jangan karena udah kelihatan. Ini apa? Kalau mau curhat silakan untuk mendekati 1 2 3 4 itu 1 jam tarifnya 250.000, nanti saya sediakan rekeningnya. 1 jam saja Nora saya dijual. yakin kalian. Jual orang pula dia. Teman-teman begini ya. Dengan teman Jual begini. orang. memanfaatkan keadaan. Gini ya. Dengar teman-teman dengar ya. Insya Allah buat teman-teman yang di YouTube, insya Allah kehadiran mereka ini semata-mata adalah rahmat dari Allah ya. Allah perlihatkan Amin. kepada kita bagaimana ukhuwah Islamiyah itu terjalin. Mereka yang tadinya itu tidak menyembah kepada Allah, kemudian mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah, dan ternyata mereka yang tadinya melakukan perlawanan seperti Jim Man Yoga yang awalnya berdebat dengan saya, ini hikmah dari Allah bahwa di awal kalau kita bertemu dengan mereka yang menolak Allah di awal ini, mari kita perlakukan mereka selayaknya memperlakukan manusia saudara kita, karena mereka berhak mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan jangan kita lakukan permusuhan, karena kita nggak pernah tahu apakah besoknya lagi, sebulan lagi, setahun lagi mereka menyembah kepada Allah dan menjadi saudara kita, dan bahkan berdiri bersama kita, duduk berdampingan dengan kita untuk memuliakan agama Allah ini. Jadi inilah pengalaman bagi saya pribadi, bahwa ketika bertemu dengan Yoga, saya keras kepada dia di awal, tapi saya pikir ya ini Allah membimbing saya untuk memperlakukan mereka dengan baik, supaya saya membuktikan bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Itu yang saya ingin perlihatkan di sini, bahwa mereka bisa masuk ke dalam Islam mungkin karena kelembutan kita, karena kebaikan kita, karena ilmu pengetahuan kita, dan tetap yang namanya non-Islam itu akan melihat agama itu dari pelakunya, bukan dari agamanya. Mereka tidak baca Al-Quran, mereka melihat kita. Jadi sama-sama kita berupaya untuk merepresentasikan Islam. Saya pun belajar, Kak Nora pun belajar, semua belajar di sini. Sama-sama kita belajar untuk berusaha menjadi firman berjalan ya, kalau kita pakai kata-kata mereka. Firman berjalan maksudnya apa? Representasi Al-Quran, representasi ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu mungkin yang perlu kita tekankan di sini dengan kehadiran Jimen, Yoga,
yang kecerdasan mereka itu luar biasa, membuat banyak hikmah yang keluar dari lisan mereka. Dengan kecerdasan Fandi, kecerdasan Daman, membuat kita semua bisa sadar bahwa inilah Islam rahmatan lil alamin itu. Mungkin begitu, lanjut Kak Nora. Kak Nora ini di live kan di YouTube. Mudah-mudahan ya dengan mualafnya Yoga, Jimen atau saudara-saudara kita yang lain itu menjadi asbab bagi saudara Kristen untuk membuka mata mereka, membuka hati mereka bahwa kebenaran itu sebenarnya sudah ada di depan mata mereka. Cuman masalahnya mereka mau nggak untuk menjemputnya. Iya. Assalamualaikum. Oke. Mereka mau nggak Daman menjemput? merasa bertanggung Uni Daman Iya merasa sih. bertanggung jawab kan di atas mualaf ya. Kan ada pertanyaan masalah tadi ya. Masalah kulit bangkai babi itu boleh nggak untuk dipegang? Bukan kulit bangkai, babinya itu masih hidup mau kita peluk-peluk boleh nggak? Daman merasa penting ini kalau dibahas, takutnya salah implementasi. Nggak nanti. apa-apa, nggak apa-apa. Sampaikan dek kalau itu ilmu. Kita boleh buka kitab yang paling kecil aja dulu, nggak usah kita sampai ke Munil Muhtad ataupun Nihayatul Muhtad. Kita paling kecil pasti kita kenal ya, kitab para ulama, Fathul Qarib aja ya. Di Fathul Qarib kita buka data ya. Sarin aku Pandi, ini penting ini. Ini penting buat Ya, nanti yoga salah karena yoga real life-nya yoga nggak usah kayak tadi aja Fandi. Oh iya udah. Real life-nya yoga ini masih berkaitan dengan hewan yang diharamkan ya. Jadi mudah-mudahan yoga bisa menyimak dan bisa pelan-pelan untuk mengikuti aturan Islam yang ini kan ya dirumuskan oleh para ulama kita yoga. Oke, ini kan masalah sama dia ya. Mayat huruf di bawah sendiri wa mat min ahadima wa adbul maitati wa sya'ruha najisun illa adamiyah. Wajuludul maitati dan mulai kulit wajuludul dan mulai kulit bangkai itu suci dengan disama illa jildal kalbi ulah sendiri kecuali kulit daripada anjing dan kulit daripada babi. Wa matawalada yang dilahirkan daripada keduanya. Artinya dilahirkan daripada keduanya, misalnya babi kawin juga itulah. Kucing misalnya. Dah. Awin belalang kawin sama babi. Nah, itu juga najis sama seperti babi. Atau daripada keduanya. Wa adbul medi dan bermula tulang daripada itu ada bulunya. Najis, iya. Kecuali anak Adam. Nah, berarti dalilnya ada itu ya. Oke, saya bahas dikit ya. Nggak, saya off cam aja biar enak ini. Jadi pentingnya gini. Mas di situ loh. Galu. Nah, gini. Ulang. Tuh, jaringan aku pas gini ambil HP aku taruh di sini. Bentar ya teman-teman. Jaringan aku nge-lag, sabar. Ini penting masalahnya. Pentingnya kan bagaimana sih menurut segala pendapat para ulama bagaimana menyentuh hal tersebut. Maka saya merasa bertanggung jawab karena ya mu'alaf ya pastinya dia awam ya. Nah, awam. Nah, dalam pendapat para ulama, kenapa kita harus dengar para ulama lo yang pertama? Karena para ulama ini ilmu sanad, ilmuannya itu sampai kepada Nabi. Ulama ini bukan orang yang kemudian menerka-nerka dan mengambil hukum, bukan. Tapi dia daripada gurunya sampai kepada Imam Syafi'i. Ketika udah sampai kepada Imam Syafi'i mengambil segala dalil dari gurunya sampai ke ulang dari awal. Ulang dari awal. Udahlah. Ulang dari awal ya. Nih coba cek suara dulu nih. Cek suara tes. Udah bagus. Coba. Coba dulu. Aku udah nge-lag nih. Coba. Ini udah bagus. Cek. Noise kayak nging gitu, apa itu? Kok nging? Ini teman-teman bilang bagus. Udah, aku lanjut ya. Yoga. Penting. Oh, yoga. Noise kayak apa? Noise loh. Bukan di aku kayaknya. Kamu 2 HP. Kok di aku? Semua mute ini. Enggak. Doubling ya. Oh, itu mu merah tuh. Delay kamu. Tuh ha.
Oke, lanjut. Relax nih, nggak ada ini. Udah. Jadi pendapat para ulama, misalnya kayak Imam Fathul Qarib kan pengarangnya Abu Syuja ya. Abu Syuja itu punya guru yang gurunya itu bersanad sampai ke Imam Syafi'i. Di mana Imam Syafi'i punya guru yang bersanad sampai Nabi. Kalamullah dan penjelasan tentang segala syariat Allah itu datang daripada Allah untuk disampaikan kepada makhluk melalui Nabi. Yang paling berhak menjelaskan daripada kalamullah ataupun aturan-aturan itu adalah Nabi. Maka dibutuhkan orang-orang yang setelah Nabi yang bisa sampai semua sanad keilmuannya sampai Nabi. Nah, jadi para ulama ini, misalnya ulama tasawuf, ulama fikih dan segala ulamanya, maka itu adalah para ulama yang mengutip dalil-dalil daripada Nabi dan Al-Quran seputar ahwal dan ihwal apa yang terjadi di muka bumi ini, dan itu untuk menjadi runtutan hukum. Sama seperti babi itu. Nah, jadi dalam matan tersebut apa yang dikatakan? Wajuludul maitati tadhuru bid dibaghi ila jildal kalbi wal khandiri wa matawallada minhuma aw min ahadihima wa admul maitati wa sya'ruha najisun illa adamiyya. Artinya babi itu udah nggak boleh dimakan, ya, enggak boleh dimakan dan tak boleh tersentuh. Apabila tersentuh wajibnya sama, tahu ya, sama ya. Artinya sama, tidak sekedar dicuci, tapi pakai 7 basuhan, 6 basuhan air biasa, 7 basuhan terakhir itu pakai debu ataupun air yang keruh, itu namanya sama. Nah, dan itu dilakukan. Makanya untuk Bang Yoga yang lagi melihara babi, kasih makan aja tapi jangan nyentuh. Kalau nyentuh karena nanti berlaku hukum sama gitu Bang Yoga. Oke Bang Yoga. Siap Bang, siap. Pelihara boleh, kasih makan boleh ya kan. Yang nggak boleh nyentuh. Kalau nyentuh boleh juga. Masalahnya nanti ada konsekuensi yang dinamakan dengan sama pembersihan. Yoga, Lanjut. Yoga. Lanjut. Apa? Jangan kau cium-cium gonditmu itu ya. Mana ada? Kalau sejarah Kristen itu jarang mencium gondit, tapi kalau mencium gunggung iya. Gunggung tuh sering, karena apa? Gunggung itu di rumah, gondit kan pasti di kandangnya tuh. Nah itu jarang. Cuman sama gunggung dengan B2 itu sama. Apa tuh najis. Kalau bisa nih Yoga dihindarin aja deh, ya kan? Hindari aja lah. Gak usah megang-megang kayak gitu. Izin dulu Bunda Nora. Bang Yoga Apa, Ukti? masih memelihara babi lagi ya? Bang Yoga? Mamaknya, Dek. Mamaknya. Iya, bukan dia kan mamaknya. Iya, karena kalau namanya saya jujur, saya dulu memelihara itu karena penghasilan dari situ juga sebagian gitu. Tetapi untuk kalau dalam Islam menurut saya ya, memelihara babi itu walaupun kita tidak makan, walaupun kita tidak sentuh sekalipun, itu tetap haram. Karena gini, sesuatu yang dihasilkan dari haram, yang pada mulanya sumbernya haram, itu hasilnya haram. Contoh, minuman ketika kita menjual minuman, penghasilku dari situ. apa? Ini kan contoh Yoga. Contoh lah Yoga. Contoh, jadi gini saudaraku. Contohnya ketika kita menjual minuman keras, apakah ikut berdosa kita sebagai penjual? Berdosa. Karena apa? Karena kita menjual sesuatu hal yang dilarang. Sama dengan babi yang dilarang. Kita kan menjual untuk dimakan orang gitu. Ya, Jimen, kalau untuk kasus Yoga, pertama kan itu orang tuanya, yang kedua dia masih awal, jadi insya Allah Allah maklum lah, masih dia hanya membantu orang tuanya gitu loh, jadi bukan dia. Jadi mudah-mudahan lah kita doakan keluarganya dapat hidayah ya. Ya, kira-kira pikir tadi yoganya. Kalau saya sih sudah berhenti sejak bulan yang ketika syahadat gitu. Yoga dia bukan melihara gondit dia. Dia melihara Kondit itu beda Uni. Kondit itu apa? B2 yang di hutan itu beda dengan ya. Ini piabu yang pelihara namanya babi hutan ini. kalau dibilang. Gondit, ini pelihara gondit piabu ini. Nah, jadi kalau kondit itu dia tidak berlemak gitu. Selamat malam. Malam. Iya, Tapi sama-sama B2. iya. Bagaimana hukumnya itu kalau orang Islam yang pelihara babi itu? Karena di Toraja banyak orang Islam yang pelihara babi.
Ya kalau menurut pribadi saya baca tentang Al-Quran itu tetap haram karena penghasilan dia dari sesuatu hal yang haram. Oh iya. Coba kita Jimen, Daman kalau ada literasi tentang itu kasih Daman biar secara hukum fikihnya bisa dijawab itu. Jadi biar dapat literasinya. Daman. Oh, Daman. Karena Maghrib ya? banyak Maghrib yang mungkin. berpenghasilan dari situ. Iya saudaraku, sama kayak saudaraku. Iya. Saya tidak berzina, saya tidak melakukan perbuatan berhubungan badan, tetapi saya germo, saya menampung di rumah saya itu rumah-rumah atau kamar-kamar, bilik-bilik untuk berzina. Apa bedanya saudaraku? Kau berpenghasilan, kau masukkan di dalam perutmu dengan darah dan Berarti- daging bercampur dari penghasilan tersebut. Berarti oon ya, bodoh ya itu. Kalau gini saudaraku, bukan oon sih saudaraku. Karena gini, kalau dibilang oon, dia pun sebenarnya muslim tahu sesuatu hal yang bersumber dari bibitnya adalah haram, itu hasilnya haram terkecuali ada manfaatnya, manfaat yang positif, Jimet, mudaratnya itu tidak banyak. Kalau yang pelihara itu memang kayak gitu sih, tapi yang on itu yang makan itu loh, padahal dilarang makan babi itu. On itu. Iya betul. Udah tahu di dalam imamat dilarang. Janganlah engkau mau makan babi hutan, kuku berbelah. Kenapa kau Iya. makan piabun? Kau makan ya? Iya. Dari Bukan saya hanya beli lahir, dari saya lahir sampai Kamu saya Jimet? punya anak, Ah. belum pernah saya Kau makan makan? itu barang. Belum pernah saya Oh, makan. jadi gunggung? Gunggung tidak pernah makan, kambing tidak pernah makan, onta tidak pernah makan, daging kuda nggak pernah Oke. makan. Onta tak masalah. Emang kau ada daging? Oh, emang ada unta di sini. Kau sunat sudah? Saya sunat. Sudah. Iya saya sunat. Kau ke gereja? Saya kelas 4 SD Gereja? sudah disunat. Saya ke gereja. Kau ke gereja? Wah, Iya. perintah siapa ke gereja? Perintah siapa ke gereja? Emangnya kenapa itu? Perintah siapa ke gereja? Kau mengikuti apa yang tidak dilakukan Yesus, tidak makan B2, tidak makan yang haram, ya kan? Bersunat. Nah, sekarang siapa yang menyuruh kau ke gereja? Kenapa kalau saya beribadah? Begini loh. Saya Kalau pergi, kami ada saya perintah, pergi ke gereja sebentar itu. dulu, Pi Saya Abun, pergi memuji sebentar. Tuhan. Saya pergi Dengarkan dulu. memuji. Dengarkan dulu Pi Abun. Kau memuji Nah. Tuhan, Tuhan siapa yang kau puji? Tuhan saya lah Allah Bapa yang Siapa? sang sumber, yang dari dialah saya hidup ini, itulah yang saya sembah. Terus Yesus? Yesus firman-Nya yang menyatakan Allah Bapa yang tidak kelihatan Saya itu. tidak perlu firmannya. Saya bertanya dia Tuhan bukan? Saya sudah jawab Tuhan. Allah Bapa, penguasa langit dan bumi Tuhan. Yesus Tuhan. Jadi berapa Tuhan kau? Satu. Kan ujungnya bohong. Tuhan saya Kan satu. begini Piabun, dengarkan dulu. Di dalam Al-Quran perintah sholat itu ada bagi kami wajib. Nah Ada, sekarang ada. di dalam diam dulu. Di dalam Bible kau ada perintah untuk wajib ke gereja. Kalau nggak ada perintah, kenapa kami melakukannya? Nah, itu yang dipertanyakan. Wah. Dari mana sumbernya? Tidak ada perintah di dalam kitab suci kau untuk ke gereja memuji Tuhan kau, tetapi kalian pergi. Nah, di situ maunya kau buka pikiranmu, Dek. Sama seperti Jimen dengan si Yoga. Tidak ada perintah ke gereja. Kenapa kau ke gereja? Siapa yang kau sembah? Saya pergi memuji, membesarkan Allah Bapa. Ada nggak Yesus menyuruh kau memuji dia di gereja? Saya sadar diri, saya ini diciptakan oleh Dia. Jadi saya harus menyembah yang menciptakan saya. Siapa yang Tidak perlu saya siapa harus yang menciptakan dengar kau? dulu, Kak Nora. Oke, siapa yang menciptakan Dengarin kau? dulu. Jangan terlalu panjang. Di sini bukan podium gereja, sayang. Siapa Saya ini yang tahu- menciptakan kau? Yang menciptakan saya adalah Sang Ilahi, Tuhan saya. Terus Yesus? Dari Dialah saya hidup. Maka saya ini harus tahu diri. Walaupun saya Aduh, tidak diperintah, Yesus? Aduh. saya harus menyembahnya. Yesus siapa? Oke. Saya narasi sedikit ya, Kak. Bisa? Aduh, gak usah narasi deh. Gak usah. Saya sakit kepalaku kalau dengan narasinya orang Karena apa Kak tuh? Nora mempertanyakan Kristen. Tuhan Yesus itu siapa? Begini, Yesus itu siapa bagi kau? Saya nggak tanya dia punya apanya. Tuhan saya, jalan keselamatan saya, Tuhan saya, jalan kebenaran saya, Dengar. jalan kehidupan saya. Bapak yang menciptakan kau. Betul. Tapi yang kau sembah Yesus. Cumananya kau ini.
Melalui dialah saya mengenal Allah Bapa. Tuhan Yesus Di mana lah yang datanya? menyatakan Allah Bapa. Di mana Datanya, perintah menyembah Yesus? saya sudah katakan tadi, kita ini harus tahu diri. Tidak perlu kita harus Di mana perintah saya nggak bilang kau harus tahu diri. Di Jangan mana tunggu perintah menyembah baru Yesus? bekerja. Gitu loh. Harus ada perintah lah. Wah, tidak Seperti di seperti dalam itu surat kalau saya. Kau dengarkan. Seperti di dalam Beda. surat Toha ayat 14. Kok kalau Iya, nggak bisa beda, mute, benda. tolonglah moderator atau mute kan dulu ini. Terlalu banyak kali ceritanya tapi palsu. Ya. Di dalam surat Toha ayat 14, di sana dikatakan apa? Allah memperkenalkan dirinya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Itu katanya. Dirikanlah Ketika sholat Allah- untuk dengarkan dulu. Sekarang perintah di mana Yesus mengatakan dia adalah Allah, baru menyembah kepada dia. Saya sudah tunjukkan data. Toha ayat 14. Silakan kau tunjukkan dulu. Oke, Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia Allah, tidak pernah. Jadi kenapa kau sembah, Pia? Dengerin. Kenapa kau sembah, Dek? Orang yang tidak minta disembah, kau sembah. Makanya kau dengerin dulu, Nora, cantik, yang imut dan manis, yang baik hati. Kenal aku suaramu lo, serius. Dengerin dulu dong. Gak tahu siapa ini Yoga. Aduh. Yoga. Astagfirullah. Kutanya dulu sama kau, Dek. Aku jangan, mulutmu jangan sebut begitu. Siapa yang menyuruh Apa? kalian menyembah Yesus pada waktu itu? Kutanya dulu kau, jujur kau. Siapa yang menyuruh menyembah Yesus di waktu itu? Pada waktu Paulus. kau masih Kristen. Pada waktu kau masih Kristen. Siapa? Oh, pendeta. Pendeta yang nyuruh kan? Udah pernah kau tanya sama Pak Iya, Pendeta? pendeta. Pak Pendeta, sebenarnya siapa yang menyuruh kita untuk menyembah Yesus? Pernah kau tanya? Ya Kata pendeta yang menyuruh. Nggak pernah ditanyanya. Gak Orang pernah. datang. Karena apa? Kalian jemaat-jemaat yang mau saja ditipu oleh pendeta, cukup datang ke gereja, duduk manis, yang laki-laki di Kasih belakang peleta. merokok. Ketika pendeta berkhotbah, Saya nggak Yesus ngerokok. adalah Tuhan. Saya nggak Kau ngerokok. Benar kata Bunda Nora itu. Benar itu katanya. Benar itu. Betul kan? Setuju. Betul kan, Dek? Setuju itu Dibilang dia. pendeta gini. Merokok. Orang Hai, Islam sudah, merokok, saya katanya. tidak merokok. Kau diam dulu, saya tidak bilang kau. Kebanyakan laki-laki. Emangnya kau bapak-bapak yang dulu pernah merokok juga? Kau tenang aja lah di situ. Saya kan sekarang membayangkan dulu ketika pendeta saya mengatakan begini. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus. Yesus Haleluya. adalah Tuhan kita. Puji Katanya Tuhan. kan? Haleluya. Kau juga jangan kayak gitu. Dia telah menebus dosa kita dengan tercurahnya darahnya di kayu salib. Dia telah Haleluya. menebus dosa kita. Katanya kan. Terus ditanya, Amin. Pak Pen, itu dari mana datanya? Ada nggak tertulis? Nggak ada, Amin. Gongo. Udah imani aja. Kan kayak gitu pendetanya. Nggak ada kata tertulis. Coba kau berani, Piabun. Kau tanyakan dulu sama Pak Pendeta. Pak Pendeta, tolonglah, jujurlah sama saya, Pak Pendeta. Di manalah datanya Yesus minta disembah? Coba Saya sudah dulu, Pak mengatakan Pendeta. Kau tadi. melakukan kebohongan. Saya sudah Gitu, menyatakan jujur-jujur tadi. lah. Tidak ada datanya Tuhan Yesus minta disembah. Nggak ada. Terus kenapa kau sembah, Dek? Tuhan Yesus tidak gila sembah. Bukan tidak tidak gila sembah. Di dalam perjanjian lama pun Tuhannya Dengerin, bangsa Bunda. Israel memperkenalkan dirinya dan minta Ah. untuk disembah. Nah, kau sekarang makanya Ah. keluar hukum Taurat yang pertama. Jangan ada Betul. padamu ilah lain di hadapanku. Karena Betul. Allah itu sudah memperkenalkan dirinya. Jangan ada Betul. ilah lain. Haleluya. Terus kenapa tiba-tiba di perjanjian baru ilah lain itu ternyata menjadi manusia? Wah, benar itu kata Bunda Laura. Setuju aku itu. Haleluya. Dengarin. Iya, benar. Haleluya pula katanya. Bangga kali kau Oke. punya Tuhan yang berwujud manusia. Cemananya kau piabu. Bangga saya punya Tuhan Yesus. Wah, luar biasa sekali. Saya bangga, sangat bangga. Kenapa? Amin. Apalah luar biasanya, Dek. Kalau Wih, dia luar juga biasa. metong di kayu salib. Metong Luar di kayu biasa. salib begitu bangga kau. Bangga Luar kau. biasa, Ada luar Tuhan biasa. yang pernah mati. Luar biasa yang pernah mati. Anda pertanyakan sama Wanes itu. Kalau saya, Allah saya tidak pernah mati. Kau tanyakan sama si Wanes. Yang Kalau Allah mati saya di itu- kayu salib Dengerin, menurut Bunda kau Nora, siapa? bisakah Tunggu, saya tunggu. bernarasi? Kau bukan Kristen, Kenapa, kau Yoga? kayak gitu.
Kau bukan Kristen kok kayak gitu. Iya. Kenapa kau nggak percaya bahwa Yesus itu udah mati gitu loh? Yohanes, Jadi siapa Allahnya yang di kayu mati. salib? Tunggu dulu, ku tanya Allahnya kau. mati. Kalau saya no problem. Bukankah Allah saya tunggu? Allah saya tidak bisa Berarti mati. ya terima kasihlah kepadamu. Berarti kau percaya dengan ajaran Islam. Kalau orang Islam kan dia nggak Beda. percaya bahwa Yesus itu Saya mati. tidak Dia mempercayai kata, Nabi Muhammad. kalau ajaran kita Yesus itu mati kan? Yang saya percaya itu hanya Tuhan Yesus. Ye, udah kembali kau ke Muhammad fitrah nggak sebagai sepercaya. Muslim. Hebat kau. Bagaimana Anda mau dengarkan saya belum bernarasi kok? Iya, tadi kau bilang kan sama Makanya aku kan sama ketika orang Anda ini, mengatakan Yesus tidak Allah mati. mau Kau mati, bilang oh, kan jadi jangan. Muslim lah. Jangan Nabi kau Isa katakan itu sama saya begitu. Nabi Isa itu yang tidak mati gitu loh. Kau katakan Berarti kau percaya kepada di Muslim itu. Kristen Wanes. Bagus Kalau kau itu. Kristen saya, Allah saya nggak mati, Allah saya itu kekal. Allah saya itu roh itu nggak bisa mati. Yesus kau bilang tadi. Ya. Yesus Jadi yang di kayu itu- salib, dengarin. yang di kayu salib itu siapa? Dengarin. Firman. Yang di kayu salib siapa? Firman Allah. Firman Allah. Iya, dengarin. Terus, pada waktu Yesus menerima firman, itu firman yang mana? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, Yohanes 17 nomor 8. Oke. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Itu firman yang mana lagi? Ada berapa firman ini? Intinya begini Bunda Nora ya. Jangan intinya lah, ya. Kalau intinya, Dek, kalau Ya, kita kenapa? diskusi toh juga kau bilang intinya susah kita, Dek, dapatnya. Oh, Karena begitu ya. apa? Karena kita diskusi ini memakai akal logika, Dek. Oh betul. Kamu mengatakan- Logika pun juga ini saya pakai Kak. Yesus, diam dulu, kau diamlah. Terlalu oke. banyak kau apamu, tapi tidak dapat gitu loh. Kau katakan Yesusku luar biasa. Wah, Ya luar Tuhan, biasa. Tuhan bagi saya. Ya, Waduh, jaringannya kan orang perbaiki dulu itu jaringannya itu. apa luar biasanya itu? Apa luar biasanya ada Tuhan yang metong? Jaringannya, suaranya mutus-mutus tuh. Perbaiki dulu signalnya kan Nora. Mana? Jaringanku putus-putus ya? Iya. Oh. Sudah bagus. Ini Evan Bola. Logos. Kristen atau Muslim logos? Ini baru kedengaran. Oke. Logos. Saya Kristen bang. Kristen dia. Tadi malam sudah diskusi sama dia tuh. Iya bang. Apalah luar biasanya kalau metong juga di kayu salib? Gini kan Nora ya. Apalah luar biasanya? Itulah salah Tunggu. satu karya Ini- penyelamatan dari Tuhan. Bisa nggak saya bernarasi Karya sedikit? penyelamatannya di mana? Di mana tertulis logos karya penyelamatan itu? Waduh, Karya jangan dia- penyelamatan Tuhan Yesus sudah tertulis di sendiri dalam bilang kitab suci. bahwa seorang anak manusia harus menjadi korban atas untuk penebusan dosa manusia, Kak. Anak Dengan manusia menjadi korban Dengan atas cara- penebusan dosa anak manusia. Sebentar, Dengan cara Evangelis Logos. Ayat yang kamu baca kematiannya. itu terdapat dalam Lukas pasal 24:46. Yesus mengatakan kepada murid, ada tertulis, Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Itu maksud Anda? Bukan Ya, begitu. Yang mana? Jadi begini, Enggak, datanya dulu, Dek. Kasih datanya dulu, Dek, biar dibuka. iya itu kan Tuhan Yesus sendiri sudah bilang di Matius 20 Enggak, ayat datanya 8. dulu, Dek. Bilangnya bagaimana datanya? Biar dibuka kitabnya. Di Matius 20 ayat 28 itu perkataan Yesus, di situ ada jelas kok Kak, dijelaskan di situ. Oke, saya buka ya. Matius. Iya. 20 Matius? ayat Matius 20 ayat 28. Iya, jadi menurut Oke, Anda itu bacakan. penyalipan itu adalah karya Yesus atau karya iblis? Karya Tuhan. Tuhan berarti yang membuat pembunuhan berencana terhadap Yesus untuk menyelamatkan para penjahat. Bukan membuat pembunuhan berencana, itulah Anda karya tahu tidak penyelapan dari Tuhan. karya dan rencana, nubuatan, karya, rencana itu adalah sebuah rencana. Masa nggak tahu rencana apa? Karya Tuhan, artinya Tuhan Anda yang membuat sebuah cerita, rangkaian cerita untuk terjadi pembunuhan terhadap anak manusia bernama Yesus yang adalah Tuhan sendiri. Tuhan Anda yang membuat semua itu terjadi. Iya betul, tapi kan di situ kan itulah karya penyelamatan itu Kak.
Jadi Iya, saya paham doktrin itu diperindah. Jadi begini ya, ada kata-kata indah yang kalian selalu katakan, sondingkan. Sebelum kita bahas ayat-ayat itu, saya ambil alih sebentar, Kak Nora, bentar ya. Coba aku pakai headset dulu ya, biar enak kita diskusinya. Jadi ada indah yang selalu kalian ganti ya. Bunuh diri itu adalah definisinya di mana ada seseorang yang mampu menyelamatkan dirinya, tapi kemudian mati karena tidak mau dengan sadar menyelamatkan dirinya. Itu namanya bundir. Maka karya keselamatan yang kalian jelaskan, yang kalian katakan dalam iman kalian, yaitu di mana ada seorang manusia yang terbukti tidak bersalah di hadapan Pontius Pilatus, tetap harus dimatikan untuk menyelamatkan para pendosa dengan menjadi tumbal. Inilah yang kalian katakan karya keselamatan. Betul atau tidak? Jawab. Jawab, brother. Jadi di zaman perjanjian lama kita masih berada di bawah kutuk hukum Taurat. Jadi bukan berarti hukum Taurat adalah kutukan itu sendiri, tapi siapapun yang hidup untuk melaksanakannya itu semua, satu saja yang dilanggar, dia berada di bawah kutuk, Kak. Nah, jadi untuk melepaskan kita dari kutuk itu. Sebentar. Pertanyaan saya tidak disentuh, tapi nggak apa-apa. Anda mau membawa saya ke sana, saya akan ikuti. Maksud Anda, Tuhan yang memberikan hukum Taurat kepada Musa, itu memberikan kutuk? Bukan kutuk, Kak. Hukum Taurat itu bukan kutuk. Coba Anda baca Galatia pasal 3 ayat 13. Kematian Yesus itu menebus apa? Menebus kutuk hukum Torah. Dan Anda baru bilang tadi, di perjanjian lama, manusia hidup dalam kutuk hukum Torah. Coba jelaskan kepada saya, konsekuensi iman dari kalian sebagai umat Kristiani, ini apakah ajaran Tuhan atau ajaran iblis? Mari kita buktikan. Ketika kalian mengatakan bahwa Yesus mati karena menggenapi kutuk hukum Taurat, pertanyaan saya, apakah kalian meyakini bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan? Silakan dijawab. Tidak, bukan kutukan. Tapi orang yang berada di bawah hukum itu, dia berada di bawah kutuk hukum Taurat itu sendiri. Berarti maksud Anda, ketika hukum Taurat diberikan oleh Tuhan kepada Bani Israel, maka mereka semuanya di bawah kutuk. Tidak di bawah kutuk, karena begini. Jadi itu tadi seperti saya jelaskan, Kak. Hukum Coba Taurat itu bukan konsisten, kutukan. brother, belajar konsisten. Anda laki-laki loh. Laki-laki itu yang dipegang adalah kata-katanya. Coba Anda pakai diksi Anda, lalu mengelak dari semua premis saya. Saya mengambil asumsi kalian, doktrin kalian, bahwa di perjanjian lama mereka yang hidup di bawah hukum Taurat berada di bawah kutuk. Anda tahu tidak yang ngajarin itu siapa? Ya, jadi begini saya jelaskan lagi, kayak hukum Taurat itu bukanlah kutukan, tetapi panduan moral spiritual yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa. Nah, jadi di dalam hukum Taurat ini ada 613 misfot. Nah, jadi di dalam hukum itu semua, karena Maksud Anda tidak ada satupun orang yang mampu menjalankan hukum Taurat? itulah tadi saya bilang, Kak. Salah satu Tuhan satu saja yang tidak dilakukan, itu kita berada di bawah kutuk hukum Taurat itu, Kak. Saya tahu ayat itu persis. Ayat itu tidak pernah diajarkan dalam hukum Taurat, tapi ayat itu diajarkan oleh Paulus. Kita akan buka ayat itu, kita akan lihat penyelewengan Paulus ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana Paulus mengganti ayat itu. Satu, yang kedua, konsekuensi logik dari doktrin itu mengatakan bahwa Tuhan memberikan hukum kepada manusia, tapi hukum yang diberikan Tuhan adalah hukum yang tak mampu dilakukan oleh manusia. Tuhan macam apa yang memberikan hukum yang tak mampu dijalankan? Anda menghina Tuhan, tapi nggak apa-apa. Kita belajar di sini. Saya ambil handphone saya satu lagi sebentar ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda di mana penyelewengan yang dilakukan oleh Paulus secara jelas
terkait tentang hukum Taurat. Kalau Kak Nora punya aplikasinya, boleh Kak Nora ada aplikasi Bible nggak? Oke, aku udah ketemu HP ku. Kakak besarkan aku dulu karena kita pakai data. Aduh, HP ku mati lagi. Kak Nora punya aplikasi Bible? Buka ada yang itu? punya kitab suci nggak? Anda punya kitab suci di samping Anda, brother? Buka apa Uni? Galatia pasal 3 ayat 10 Kak. Galatia pasal 3. Buka itu dulu. Saya izin turun ya semuanya teman-teman. Sini dulu lah, Piabu. Giliran ilmu pengetahuan jangan ditinggal. Penting ini buat kamu. Enggak masuk di akal kalau ajaran begitu, Kak. Maksudnya yang enggak masuk Iya. yang enggak masuk di akal tuh ajaran yang Yang mana? mana yang mau ditunjukkan Uni? Ajaran Islam enggak masuk di akal. Semoga Coba, ada coba. Roh Kudus Turun masuk akal. ke dalam tubuhmu Enggak. nanti biar apa Coba masuk akal kau. masuk akal yang mana? Ayo kita bahas di sini. Makanya buktikan kepada saya mana ajaran Islam yang tidak masuk akal. Luar Tuhan Yesus tidak ada yang masuk akal. Itu aja. Iya, yang mana? Host. Yang mana? Yang mana? Ini nih ada kakak aku udah bisa Kak. Pada dasarnya semua manusia menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kak, Galatia Udah, pasal dia nggak 3. Galatia Kalian pasal pun 3 ayat. menantikan Ini itu. Kak, ada nggak orang yang bisa melakukan itu semua? Nomor 13. Oke, Turun ya. kalau Tiga, oke, nomor. saya tunjukkan kepada Anda bahwa ada manusia yang mampu melakukan hukum Taurat, tapi nanti Anda diam dulu ya. Galatia pasal 3 ayat 10 Kak baca. 10 ya. Ya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Oke, Kak Nora, standby di situ. Nah, itu dia. Iya, itu dia sebentar, artinya, Kak. sebentar, brother. Satu saja yang tidak kita Sebentar. lakukan. Kita Brother. sudah mendapatkan kutuk itu, gitu kan. Sebentar sabar, Sebentar saya dulu, belum Bos. selesai. Saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa itu adalah ayat yang dipelintir oleh Paulus. Itu di dalam Galatia, di mana itu adalah surat dari Paulus kepada orang di Galatia. Ayat korelasinya ada dalam kitab Ulangan itu, Kak. Paulus mengutip kitab Ulangan. Coba Kakak buka kitab Ulangannya, Kak. Ada ayat korelasinya Ulangan itu, Kak. berapa? Nah, Kakak coba lihat Ulangan? ayat korelasi. Nggak, coba lihat ayat korelasinya. Oh, yang tadi tuh. Ya, yang dia mengutip kitab Ulangan itu, dia mengutip Galatia pasal 3 berarti ayat saya harus 13 itu. ngambil dari apa ya? Versi apa itu ya? Baru bisa ada korelasinya. Iya, ada korelasinya itu. Bentar ya, aku lagi ambil di handphoneku, soalnya HP ku mati. Kakak nggak punya aplikasi Bible? Enggak. Ya udah, itu. Izin yang naik Sky ini sama Dino Merah Kristen atau Muslim? Bentar Kak Nora, aku juga buka. Waalaikumsalam. Muslim Bang ya? Ya, makasih. Bang Dino Muslim atau Kristen? Muslim bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih brother. Izin yang Muslim di bawah dulu. Korelasinya. Kasih Kakak, kesempatan kakak. teman-teman Kristen untuk Iya, naik. dia ini ada nih. Kakak ini ada di Udah. dalam Ulangan 2726 Kak. Buka Ulangan 2726 Kak. Ulangan 27 nomor 26. Oh ya, ini aku udah bisa Kak. Aku udah bisa buka Kak. Aku aja besarkan Kak. Aku aja yang jelaskan Iya, aku bisa. oke, besar. oke. Aku besarkan diri aku ya. Nih. Evangelis, kamu perhatikan ini ya. Kamu bantah saya kalau kamu bisa bantah ini. Ya, saya punya aplikasinya soalnya. Kamu lihat di layar saya. Ini adalah aplikasi Bible ya, terjemahan baru. Ini Galatia pasal 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis. Di sini Paulus mengutip perkataan hukum Taurat. Kamu paham nggak sampai di sini? Ternyata Paulus mengutip perkataan yang berbunyi, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Maka kalau kamu lihat ini ayat korelasinya, kamu akan menemukan ini adalah ayat kutipan dari kitab Ulangan pasal 27 nomor 26. Ternyata yang dilakukan Paulus adalah mempelintir kitab Ulangan. Di kitab Ulangan bukan begitu tertulis, tapi di Ulangan adalah terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Artinya dalam Ulangan itu yang dikutuk adalah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Tapi apa kata Paulus menambahkan ayat itu? Ya, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Itu kesimpulan Paulus.
Paulus menyimpulkan dengan membaca Ulangan 27:26. Lalu dia kutip, lalu diganti kutipannya. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu, kata Paulus. Padahal bukan begitu tertulis. Tertulisnya apa? Tertulisnya adalah terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Artinya Paulus merubah kitab Ulangan 27 nomor 26. Nah, dari mana saya bisa menyimpulkan itu? Bukan hanya dari melihat teks yang dikutip oleh Paulus dan yang diambil dengan Ulangan, tapi coba perhatikan. Kalau memang tidak ada satupun orang yang bisa menjalankan hukum Taurat dan upah dosa adalah maut, maka apakah kamu mau mengatakan Musa ada di neraka? Henok ada di neraka? Elia ada di neraka? Daud ada di neraka? Karena mereka adalah orang-orang berdosa. Tapi coba perhatikan dalam kitab Imamat. Bukti bahwa apa yang dikatakan Paulus itu adalah dusta. Tuhan memberikan solusi bagi orang berdosa. Apa itu solusinya? Pengorbanan korban bakaran. Mana ada ayatnya? Imamat. Ya, Tuhan mengampuni dengan cara ada korban bakaran. Mari kita lihat Imamat ya. Korban bakaran. Ya makanya itu Kak, kalau Sebentar, dia nanti seperti kamu bantah, seremonial, brother. itu- Saya itu belum tidak selesai. berlaku lagi di Nanti perjanjian Anda baru. jelaskan nanti, baru nanti kemudian saya, karena kita sedang pakai Karena data. itu hanya berlaku untuk bangsa Yahudi, bangsa Israel gitu. Loh, hukum Taurat itu untuk siapa? Ya di zaman itu untuk bangsa Israel Kak. Lalu kenapa kalian yang tidak tahu menau dengan hukum Taurat ditebus dari kutuk hukum Taurat, sementara hukum Taurat untuk orang Israel? Harusnya kalau yang ditebus itu yang pemegang hukum Taurat. Kalian pemegang hukum Taurat memangnya? Nah makanya keselamatan itu untuk seluruh bangsa Kak, bukan untuk bangsa Israel aja. Kita bicara tentang kutuk hukum Taurat. Kalau keselamatan itu doktrin kalian, saya tidak peduli itu dulu. Kita nggak lagi bahas itu. Kamu tadi membawa setiap manusia di zaman dulu telah berada di bawah kutuk hukum Taurat. Saya buktikan kalau itu karangan Paulus. Dia menyimpulkan sesuatu yang dia kutipkan lalu dia rubah kutipan itu. Kata Tuhan Bani Israel Tidak ada yang dirubah di situ Kak. Di situ tidak ada dirubah kutipannya. Oke, mari kita lihat. Kamu tadi sudah saya lihat kan. Inilah yang kita butuhkan diskusi itu kejujuran, brother. Bukan nih ya. Kamu baca baik-baik ya. Kalau kamu bilang tidak dirubah. Oke, Vito, Kristen atau Muslim? Jati hidup, petir. Muslim Kak, Muslim. Ya, oke. Assalamualaikum Bang Petir. Waalaikumsalam. Makasih. Bang Vito, Kristen atau Muslim Bang Vito? Buka mute-nya. Bang Vito. Nanti dulu Fandi, biarkan dulu standby. Nanti kalau ini lupa nih nanti terganggu nih, ke distract nih, biar aja dulu. Perhatikan ini ya, evangelis ya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Itu kesimpulan Paulus. Dari mana dia mengambil kesimpulan itu? Karena dia mengatakan ada tertulis. Apa yang tertulis menurut dia? Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ya. Lalu di mana yang dirubah di situ Kak? Oke, kamu lihat ini adalah kutipan Ulangan 27. Kamu baca, sama nggak tulisannya? Coba baca. Ya sama, terkutuk yang tidak melakukan itu. Apa di sini tertulisnya? Ya, sama, Kak. Di sini adalah terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Artinya orang yang tidak mengerjakan hukum Taurat terkutuk. Tapi Paulus mengganti dengan mengatakan terkutuklah orang yang tidak menjalankan segala yang tertulis dalam hukum Taurat. Kenapa saya katakan ini karangan? Karena Tuhan tidak mengutuk semua Bani Israel. Buktinya apa? Henok, Elia, Musa. Emang mereka terkutuk? Emang mereka mampu menjalankan semua hukum Taurat? Dan Tuhan memberikan solusi kalau mereka itu gagal melaksanakan hukum Taurat. Satu, ada hukum bakaran karena pembunuhan tak sengaja dan pembunuhan sengaja. Itu bukti Tuhan memberikan solusi. Bahkan Tuhan dalam kitab Ayub mengatakan bahwa kalau kalian berdoa kepadaku, aku akan mengampuni. Ya, pertaubatan itu Buktinya nyata. kalau mereka itu tidak melakukan seluruh hukum Taurat. Mana buktinya mereka tidak melakukan hukum Taurat? Berarti kamu pikir, mana? berarti kamu mau mengatakan bahwa ternyata Musa, Elia, dan Henok mampu menjalankan hukum Taurat. Berarti gagal lagi dong doktrin kalian.
Iya saya tanya, di mana ayatnya? Lah, justru saya yang mengatakan bahwa ternyata banyak ada yang mampu menjalankan hukum Taurat. Karena kalau kamu katakan tidak ada yang mampu menjalankan hukum Taurat, maka konsekuensinya Elia masuk neraka karena upah dosa adalah maut. Mereka belum dibaptis dalam nama Yesus. Henok masuk neraka, tapi Elia dan Henok dikatakan dalam Biblemu masuk surga. Karena dia hidup bergaul dengan Tuhan. Karena Musa itu memangnya masuk neraka menurut Anda? Anda mau mengatakan Musa masuk neraka? Anda mau mengatakan para nabi-nabi seperti Daud masuk neraka? Bisa Anda buktikan kepada kami bahwa mereka yang dipilih oleh Tuhan ini adalah ahli neraka semua? Jadi ketika kalian membawa doktrin dari Paulus, saya bisa buktikan kalau itu adalah karangan Paulus. Paulus menekankan semua yang hidup dalam hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sementara hukum Taurat itu Tuhan yang berikan. Dalam kitab Raja dikatakan, dalam kitab Mazmur, bagaimana cara supaya manusia hidup baik, yaitu dengan menjalankan hukum Taurat. Bahkan Tuhan mengatakan dalam kitab 2 Raja-Raja bahwa kalau ketika Daud berkata kepada anak-anaknya, kalau Tuhan ingin memberikan janji kepada mereka, anak laki-lakinya harus mengikuti hukum Taurat supaya kerajaan tidak diambil dari Yerusalem. Tiba-tiba diganti oleh Paulus mengatakan bahwa kalau tidak dilakukan semua, maka semua menjadi kutuk. Seolah-olah pekerjaan hukum Taurat yang diberikan kepada Musa, kalau tidak sempurna dikerjakan, semuanya menjadi kutuk. Itu doktrin kalian. Faktanya Tuhan Bani Israel mampu mengampuni ketika ada yang bersalah. Ada namanya pertaubatan, ada namanya bakaran, hukum bakaran, ada namanya penebusan dengan bakaran. Itu bukti kalau Paulus itu ngarang. Saya sudah tunjukkan. Kata-katanya diganti oleh Paulus dan terjemahan kitab kalian. Ulangan mengatakan yang dikutuk adalah orang yang tidak mengerjakan hukum Taurat. Paulus mengajarkan yang tidak mengerjakan segala sesuatu hukum Taurat terkutuk. Itu beda konteksnya, brother. Maknanya pun berbeda. Ya, contoh. Ada 10 hukum Taurat. Kalau tidak dikerjakan itu terkutuk. Tapi menurut Paulus, kalau dikerjakan semua 9 tapi 1 tidak dikerjakan, maka hukum yang lain menjadi kutuk. Maka kalau memang seperti itu, kenapa Tuhan Bani Israel memberikan korban bakaran untuk penebusan dosa? Kalau memang seperti itu, kenapa Musa, kenapa Elia, kenapa Henok itu masuk surga? Kalau memang semua yang menjalankan hukum Taurat itu terkutuk, konsisten harusnya Tuhan kalian. Henok, Elia harusnya adalah orang-orang yang terkutuk. Tapi apakah memang begitu? Bisa kalian buktikan kalau mereka masuk neraka. Karena Elia dan Henok justru ke surga tanpa darah Yesus. Tanpa kematian Yesus, orang sudah ada ke surga. Makanya saya katakan, bahkan Yesus terduga berdusta ketika dituliskan dalam kitab kalian, akulah jalan kebenaran, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu dusta. Karena Henok dan Elia sudah ke surga tanpa adanya Yesus. Inilah bukti. Kan sudah saya jelaskan Kak, hukum Taurat itu bukan kutukan. Terus? Tapi orang yang berada di hukum Taurat itu jika tidak melakukan itu kan menjadi kutuk gitu Kak. Kan saya sudah katakan, apakah tidak ada yang mampu menjalankan hukum Taurat? Kalau hidup di perjanjian baru, itu tidak ada yang bisa melakukan 613 hukum Taurat, Kak. Karena gini, di dalam hukum perjanjian Taurat baru, itu berlaku yang maaf ya, namanya hukum brother, mata saya ganti mata, bicara gigi perjanjian ganti gigi lama. gitu, Kak. Saya bicara perjanjian lama. Apa yang saya jelaskan ini, proposisi saya adalah beranjak dari argumen Anda bahwa dulu di perjanjian lama, orang-orang yang mengerjakan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Itu yang saya bedah, diksi itu, doktrin itu doktrin kalian yang saya hancurkan pada hari ini dengan ayat di kitab suci dan konsekuensi logik doktrin. Ayat suci, di situ saya buktikan, itu pengajaran Paulus, di mana dia mengganti ayat. Dia menyimpulkan yang tidak diajarkan oleh Musa. Karena apa? Karena Tuhan yang perintahkan manusia menjalankan hukum Taurat. Ketika kalian mendoktrin lagi umat kalian, mengatakan tidak ada satupun manusia yang mampu jalankan hukum Taurat, ternyata banyak orang-orang seperti Elia, Henok, Musa itu diselamatkan tanpa Yesus. Bahkan dalam kitab Ayub dikatakan ketika kalian berdoa meminta pengampunan, Tuhan akan ampuni. Berarti apa yang diajarkan oleh Paulus itu fix adalah karangan yang dibuat oleh Paulus untuk mengajarkan Kak. Itu bukan karangan. Coba
bantah kata saya tadi. Paulus Galatia pasal 3 nomor 10 Anda bandingkan dengan teks Ulangan pasal 27 nomor 26. Bandingkan itu sama persis nggak kutipannya? Oke, kita kembali ke ulangan tadi Kak ya, ulangan 27. Nah, seperti yang Nabi Kakak bilang tadi, ada nggak mereka melanggar dari satu hukum itu? Mana dalilnya? Loh, justru kalau Anda mulai meyakini bahwa ada manusia yang tidak pernah melanggar, justru Anda mengakui bahwa Yesus itu bukan satu-satunya orang yang mampu dan kudus menjalankan hukum Taurat. Ternyata ada sebelum Yesus. Artinya keselamatan di tiang salib itu sia-sia, nggak ada guna. Kenapa? Karena itu pekerjaan yang tidak ada gunanya. Ternyata Tuhan sudah menyelamatkan manusia dengan hukum Taurat. Justru itu, terima kasih kalau Anda sudah akui bahwa ada manusia yang mampu jalankan hukum Taurat. Hancur doktrin kalian yang mengatakan bahwa tidak ada satupun manusia yang mampu jalankan hukum Taurat. Anda sendiri yang hancurkan itu. Ya itu tadi, makanya hukum Taurat itu bukan kutukan Kak, tapi yang bilang hukum Taurat itu kutukan bukan saya. Mari kita bahas. Melaksanakan semuanya, kita harus melakukan semuanya. Itu kata gitu, Anda. Kan? Nah, Baca kitab Anda. Kembali ke ulangan 27 tadi, yang terkutuklah itu sampai ke ayat 25 Kakak bilang tadi. Baca. Anda bilang hukum Taurat bukan kutukan? Bukan kutukan. Oke, baca ini. Panduan moral hukum. Baca itu. Baca yang kuat. Oke, saya Baca. baca ya. Iya, silakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Kristus menebus apa? Menebus kalian dari apa? Di sini dijelaskan bahwa Kristus itu bukan terkutuk karena tidak melakukan hukum Taurat, tapi menjadi brother. menanggung kutuk Nanti atas dosa kita gitu. itu Kak. materi lain. Saya tidak bahas Kristus, saya bahas hukum Taurat dulu. Kristus nanti setelah ini kita bahas. Anda bilang hukum Taurat tidak terkutuk, bukan kutukan. Anda baca dulu. Anda sudah baca dengan lidah Anda loh. Kita bukan butuh orang cerdas dan pintar di sini sekarang. Kita butuh orang jujur. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kutuk apa? Menjadi kutuk kalau kita tidak melakukan semuanya begitu Kak. Kutuk bukan apa? Bukan berarti hukum Taurat itu adalah kutukan. Pelan-pelan, brother, kita butuh kejujuran ya. Kak, saya nggak perlu ngajarin kayak anak TK ya. Memang kebenaran itu menyakitkan. Kristus telah menebus kita dari kutukan saya. Kutukan mak lampir. Iya, dia menjadi kutukan kalau kita tidak melakukan Saya tidak membahas bahwa Yesus menjadi kutuk. Tapi itu materi lain. Bukan berarti hukum Taurat adalah kutukan. Brother, saya tidak membahas Kak. Kristus yang terkutuk. Saya sedang membahas hukum Taurat. Gini kak ya, saya analogikan aja Kak. Kita analogikan aja misalnya hukum Taurat ini adalah sebuah cermin. Oke. Nah, ketika kita bercermin di kaca itu, kan pasti ada kelihatan noda-noda wajah kita yang kotor atau gimana kan gitu. Nah, apakah cermin itu bisa membersihkan? Tidak. Nah, yang bisa membersihkan itu dengan apa ya? Dengan sabun, dengan air. Nah, yang membersihkan itulah pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Brother, Nah, jadi bukan berarti cermin itu kutukan bagi kita. brother, gitu. analogi Anda itu seperti apel dengan gajah, nggak nyambung. Izin, ini ada Pak Pendeta mungkin ya, Pak Pendeta. Ya makanya saya bilang Kak, hukum Taurat itu bukan kutukan. Saya tanya gini loh, Anda bentar, terakhir ya. Saya tidak butuh orang pintar, saya butuh orang jujur. Anda bilang hukum Taurat itu bukan kutuk, sementara Yesus menebus apa? Kutuk. Ya menebus dosa manusia, menebus. Kenapa merubah dosa kata-kata atas kitab suci Anda? Kitab suci Anda Galatia pasal 3 ayat 13 tidak seperti itu bunyinya. Coba jujur baca kitab itu, Galatia pasal 3 ayat 13. Saya tidak minta tafsirannya, saya minta Anda jujur baca. Oke, gini Kak. Silakan. Gini sebentar. Oke, sekarang gini. Setiap orang yang disalib itu, karena dia melakukan pelanggaran, itu hukum yang sangat fatal. Karena dari penyiksaan-penyiksaannya seperti di kayu, di paku, dicambuk, itu memang penyiksaan paling mengerikan. Jadi yang bahas tentang Yesus yang salib itu siapa sih? Ya dengar dulu Kak. Ya kenapa kok membahas sesuatu yang kita bahas? Orang yang disalib itu karena pasti melakukan yang bahas penyalipan siapa ini, brother? Woi.
brotherku. Jadi bukan Ingat, berarti Yesus itu manusia tidak saya berdosa. tidak bahas Dia hanya- Yesus dia- terkutuk. Dia Kok dibuat lari-lari menjadi berdosa. Boleh saya Karena ngomong? itulah dia menanggung kutuk. Enggak, atas Anda hukum bisa Taurat itu. mendengarkan poin Bukan saya berarti enggak? Yesus itu berdosa karena melakukan Bilang. pelanggaran. Setelah itu sebentar nih. menjalani hukuman begitu Pak. menjadi terkutuk, tapi dia menanggung semua kutuk itu Oke, Pak Evangelis. atas hukum Taurat itu gitu kak. Bukan Halo, berarti Bos, Yesus oke. itu terkutuk, tapi menjadi kutuk bagi atas semua. Gantian Pak. Apa Petrus Suat ini Kristen atau Muslim Kristen ya Pak ya? Selamat malam, saya orang Selamat malam. Kristen dari Kupang. Siap, selamat malam Pak Pendeta. Selamat bergabung. Ya, Siap, silakan mau ditanggapi Pak Pendeta. nah kalau saya lihat gini, harus terminologinya itu harus benar. Jadi kutuk hukum Taurat dan hukum Taurat terkutuk itu beda. Kalau kita bicara kutuk hukum Taurat itu kita bicara tentang dosa. Jadi kutuk hukum Taurat itu dosa, bukan hukum Taurat terkutuk. Itu harus bedakan. Jadi hukum Taurat itu adalah hukum yang sempurna. Tapi oleh karena ada dosa, dosa itu menyebabkan kutuk. Nah, jadi kesempurnaan hukum Taurat itu yang menyebabkan hukum Taurat itu apa? Kesempurnaan hukum Taurat, dosa itu menyebabkan hukum Taurat itu ya kebenaran hukum Taurat itu nampak. Jadi terminologinya itu harus benar. Kutuk hukum Itu Taurat. terminologinya itu dijelaskan menggunakan data, Pak, karena itu Ya, informasi. terminologinya kan gini, Bu, dengar dulu. Kutuk hukum Taurat itu beda dengan hukum Taurat terkutuk. Definisi kutuk hukum Taurat, definisi kutuk hukum Taurat itu yang mengusung siapa, Pak, dan tunjukkan kepada saya literasi. Penjelasannya secara etimologi dan terminologi itu dari literasi, bukan asumsi, Pak. Maaf, Anda pendeta kan? Jadi literasi yang Ibu minta ini apa? Kalau bukti objektif. No, objektif Pak, dan gini Pak, literasi itu Bapak paham ya? Literasi itu adalah sudut pandang dari para scholar, sudut pandang dari kitab suci, sudut pandang dari pendekatan linguistik, apapun yang berupa karya ilmiah, silakan Bapak ajukan ke saya. Karena kalau saya berhadapan dengan pendeta, maaf, izin, diam dulu Pak. Kalau saya berhadapan dengan pendeta, bagi saya adalah menggali ilmu yang penting Pak, bukan mendengarkan asumsi, mohon maaf. Tapi kalau dengan jemaat awam, saya yang akan mengajarkan mereka terminologi Pak. Jadi mohon dengan sangat tunjukkan data-data bahwa kutuk hukum Taurat itu artinya adalah dosa. Dan siapa yang mengajarkan seperti itu, kita minta namanya, kita minta referensinya mana, biar kita sama-sama belajar di sini. Kelas pendeta itu harus ilmiah, Pak. Iya, sekarang kan gini. Tadi Ibu sudah buktikan mengutip Galatia 3 ayat 13. Ya kan? Nah, Ibu buktikan itu. Nah, coba di Roma pasal 2 ayat yang ke-13. Nah, kalau ada Alkitab, Ibu boleh minta tolong baca di situ. Ya, lagi-lagi Anda membawa pengajaran Paulus ya, tidak mengajarkan kami dari pendekatan linguistik orang Ibrani atau orang Yahudi yang memegang kitab mereka sendiri ya. Artinya di sini Anda mengajarkan saya pengajaran Paulus lagi ya Pak, padahal saya mengkritisi pengajaran Paulus, nggak apa-apa. Saya tetap dengarkan ini. Artinya teman-teman yang 2,2 orang, silakan ya, bahwa Bapak ini lagi-lagi mengajarkan pengajaran Paulus. Oke, nggak apa-apa. Kitab Roma berapa Pak? Roma pasal 2 ayat yang ke-13. Silakan Pak dibacakan. Lagi-lagi kita diajarkan pengajaran Paulus teman-teman ya. Padahal saya minta itu terminologi dan etimologi ya teman-teman ya. Dimana itu mengutip Ulangan pasal 27-26. Harusnya kita diajak mencari referensi dari pemahaman para kaum Yahudi. Tapi kita diajak mendengarkan pengajaran Paulus. Padahal kita mengkritisi Paulus. Saya sudah buktikan Paulus menggonta-ganti kata. Galatia pasal 3 ayat 10. Dia kutipkan ayat yang dia ganti kata-katanya dari Ulangan 27-26. Nggak apa-apa. Kita mari saksikan pengajaran Paulus dari Pak Pendeta tersebut. Kan baru bergabung, jadi saya juga belum terlalu lihat desain. Dari Ulangan berapa tadi Ibu? Bapak buka Galatia pasal 3 ayat 10. Itu adalah perkataan Paulus di mana dia mengutip kitab Ulangan pasal 27 nomor 26 dan dia Ulangan mengutip 27, tidak sempurna, bahkan dia memplintir. 27 nomor 26. Ulangan 27 nomor 26. Coba saya lihat ya. Karena namanya kita diskusi kebenaran, jadi kita harus lebih tenang. Oh iya dong, kalau saya diajak tenang banget Pak saya Pak. Berkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini,
dengan perbuatan dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Jadi Oke, problemnya pertanyaan apa? saya dari ayat itu. Pertanyaan saya, siapa yang terkutuk di ayat itu? Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini. Ya oke. Dengan perbuatannya. Pak, jangan dipotong. Ya oke, dengan Nah, perbuatannya. sepakat nggak Bapak kalau kita gali makna dari ayat itu adalah menggunakan bahasa Indonesia, orang yang tidak menjalankan hukum Taurat itu terkutuk. Sepakat nggak Bapak? Nah, iya Oke, betul. sepakat ya. Oke. Bapak buka Galatia pasal 3 ayat 10. Galatia 3 ayat 10. Ya, ini kelihatannya Ibu masalah di terminologi. Galatia 3 ayat 10. Nah, ya gimana? Itu Galatia ya. Bapak baca aja dulu Galatia pasal 3. Bapak baca aja baik-baik. Ayat 10. Ya, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebentar. Ulangan 2726 tadi kita sepakat bahwa yang terkutuk adalah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Tapi Paulus menyimpulkan dalam Galatia pasal 3 ayat 10, orang yang di bawah hukum Taurat itu terkutuk. Alasannya apa? Dia kutip ayat 2726 tadi dan dia rubah diksinya. Silakan Bapak baca dan bandingkan sendiri. Ini kelihatannya Ibu yang salah paham. Ya, buktikan Pak kalau saya salah paham Pak. Ya. Tapi Bapak baca dulu. Mohon dengan sangat Bapak kutipkan dulu ya, Bapak catat kalau perlu Bapak screenshot. Ulangan 27 dengan 26 Bapak bandingkan dengan Galatia pasal 3 ayat 10. Mohon dengan sangat Bapak bacakan kedua-duanya. Apakah sama persis Pak? Ya, jadi gini, Ibu tuh salah memahami gini. Galatia 2 ayat 16 itu dikatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi sejak hukum Taurat diturunkan, tidak ada satu manusia pun yang lahir dari Adam bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna. Nah, karena semua Oke, orang mantap. Itu dulu Pak. Jangan Bapak statement itu aja kita kunci dulu. Oke, Berarti menurut orang Kristen sejak dihadirkan hukum Taurat tidak ada satupun yang mampu menjalankan hukum Taurat. ya, Lalu upah dosa adalah maut, maka orang yang tidak mampu menjalankan hukum Taurat walaupun dia mengerjakan andai 10 hukum Taurat, 9 dikerjakan, tidak dikerjakan 1, maka dia gagal. betul, Yakobus. Oke, Itu, kalau begitu menurut Bapak Musa itu masuk neraka ya? Nah, Begini. Nah, sekarang gini, dasar Ibu mengatakan Musa masuk neraka itu ukurannya karena Musa tidak sanggup melakukan hukum Taurat. Bukan saya yang bilang, Atau Anda yang bilang. Anda yang bilang bahwa tidak ada satupun manusia ketika hukum Taurat diturunkan, tak ada satupun yang mampu menjalankan hukum Taurat. Sementara Paulus mengajarkan, tidak dikerjakan satu hukum Taurat, yang satu itu menjadi kutuk untuk seluruh hukum Taurat yang dikerjakannya. Maka termasuk Musa, Elia. Bagaimana? Nah, berarti gini, Ibu salah paham mengenai paradoks antara hukum Taurat dan iman. Nah, Ibu hanya melihat dari perspektif hukum Taurat, tetapi Ibu tidak melihat dari perspektif iman. Jadi hukum Taurat itu berbicara tentang perbuatan moral. Nah, iman itu berbicara tentang relasi antara Allah dan manusia. Jadi hukum Taurat itu menekankan perbuatan. Pak, Bapak tahu tidak hukum Taurat? Hukum Taurat itu berisi 600 lebih misfot, di mana di dalamnya ada perintah dan larangan. Perintah contohnya dalam 10 hukum Taurat, ya. Jangan begini, jangan begitu, jangan ada patung, kuduskan hari Sabat. Nah, itu ada perintah, ada larangan. 600 misfot, hukum-hukum untuk seremonial. Oh ya udah Bapak jelaskan dulu deh. Ya, Bapak jelaskan deh. Hukum Taurat itu dari 10 loh. Ada 10 hukum. Dari 10 hukum itu diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Itu hukum moral, hukum upacara, dan hukum sipil. Nah, saat ini ya, tidak ada negara yang bisa menerapkan hukum Taurat saat ini.
Nah, makanya perjanjian Bapak hukum jangan bawa ke sini dulu. Kita lagi bahas hukum Taurat waktu hukum Taurat diturunkan. Statement atau doktrin umat Kristen itu mengerikan bagi iman orang Yahudi, dan konsekuensi logiknya adalah mengatakan Tuhan itu tidak adil. Kenapa Tuhan memberikan hukum kepada Musa sementara hukum itu tidak mampu dilakukan oleh manusia? Ini Tuhan Maha tahu atau nggak tahu nggak sih Pak? Tuhan beri hukum Taurat kepada manusia. Tuhan tahu nggak kalau manusia itu mampu atau tidak lakukan, Pak, menurut Bapak? sebenarnya gini, kebenaran hukum Taurat itu kan baru ada pada masa Musa. Nah, sebelum Musa, bagaimana caranya orang masuk surga? Oke, Bapak tahu tidak, agama Samawi itu tradisinya adalah dengan pengampunan dan pertaubatan, Pak. Dalam kitab Ayub ada pertaubatan. Abraham dipanggil Tuhan. Mereka adalah orang yang hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Karena para malaikat telah datang kepada mereka. Artinya ada ajaran-ajaran yang dibawa oleh para malaikat kepada mereka seperti Abraham. Abraham itu patuh, Pak. Kenapa? Dia diperintahkan untuk mengorbankan anaknya yang tunggal. Dia ikuti perintah Tuhan. Maka dia dibenarkan karena itu. Begitu juga dengan Noah. Begitu juga dengan nabi-nabi sebelum dan setelahnya. Nah, Pak, itu ajaran Samawi. Ya, jadi mereka, Anda baca Henok. Henok itu kenapa bisa ke surga? Karena dia hidup bergaul dengan Tuhan. Artinya dia pasti mengikuti perintah Tuhan. Nah, hukum Taurat itu memang diberikan kepada Musa. Tapi apakah hukum sebelumnya tidak diberikan? Pak, semua hukum yang diberikan kepada Abraham atau kepada Nabi manapun, itu termaktub dalam kitab apa, Pak? Dalam kitab Torah. Dalam kitab Sebenarnya Torah. gini, tadi Ibu kan kutip Galatia 3 ayat 10. Ya kan? Nah, Ibu ndak lihat di Galatia 3 ayat 9. Ya, ayat 8 dan 9. Di situ menjelaskan bagaimana Abraham bisa mendapatkan kebenaran. Nah, kalau bicara, jadi hukum Taurat itu diberikan zaman Musa. Kenapa Abraham mendapatkan kebenaran, Pak? Pak, kita bicara hukum Taurat. Kita membahas statement Kristen yang mengatakan kutuk hukum Taurat berbeda. Sebentar ya. Kita membahas tentang hukum Taurat, di mana di sana dikatakan bahwa si Paulus mengajarkan Kristus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat. Itu poin saya. Sebenarnya banyak sekali kasus yang harus kita bahas di sini. Lalu kalian mengajak saya ke Abraham, sementara kalian tahu hukum Taurat diberikan di zaman Musa. Kalian mau ngajak saya mutar-mutar, Pak? Tolong dulu jelaskan dulu satu-satu. Kita bahas apakah hukum Taurat itu terkutuk atau kutukan hukum Taurat itu definisinya apa? Kan Anda yang menjelaskan, saya menanggapi penjelasan Anda. Karena ketika Anda menjelaskan ada tanggapan dari saya dan kita mutar. Coba dudukkan dulu persoalan ini. Contoh si Logos diam dulu karena kamu tidak nyambung. Saya bahas hukum Taurat, kamu bahas Yesus yang terkutuk, kan nggak nyambung. Kita bahas Galatia pasal 3 ayat 13. Anda yang tidak mengerti. Sudah saya jelaskan. Anda yang tidak mengerti. Apa yang kamu jelasin? Kita bahas hukum Taurat, kamu membahas tentang penyalipan. Nggak masuk kamu ini. Kamu belajar saya dulu bilang, hukum Taurat itu bukan kutukan. Terus tapi kamu menjadi kutuk kalau kita tidak sepenuhnya menjadi kutuk. melakukan itu. Menjadi kutuk. Iya, Kamu baca betul. lagi Galatia pasal 3 ayat 13 dengan suara keras. Silakan kamu baca. Sekarang iya, saya ini kelihatan mengerti. gini. Saya lihat Bukan berarti Ibu Yesus Bingung Kristus dengan itu kalian terkutuk. ini loh. Yesus Kristus itu Kalian- manusia kalian suci. itu Manusia ayat suci tidak tertulis. berdosa. Bukan karena dia melakukan pelanggaran dosa terus disalib berkutuk. Tidak ada. Dia hanya dibuat. Saya tidak pernah minta penjelasan tentang Yesus yang terkutuk yang dikatakan di Galatia 3:13 itu. Saya bicara tentang kitab Taurat yang menjadi kutuk. Kamu paham nggak? Jadi gini, Itu sudah Ibu saya ini jelaskan tadi. ibu ini sebenarnya dia melihat dari satu perspektif, mengabaikan perspektif yang lain. Nah, Jangan Pak, jangan menjengkal ilmu seseorang Ya, karena makanya saya ilmu. bilang, Bentar, saya tidak menjengkal, Pak. cuman Jadi itu orang kan jangan tidak- ad hominem, Pak. Jangan ad hominem ya. Kita itu by data, sekarang by gini, argumen, baik Pak. datanya Ibu baca Yohanes 1 ayat 17. Pak, Galatia 3 ayat 13 belum selesai. Galatia 3:10 belum selesai. Ulangan 27:26 belum selesai. Anda lari ke Yohanes. Pak, ini Anda comot-comot ayat loh. Galatia 3 Belum ayat selesai 13, Galatia 13 sudah kabur-kabur. Dijelaskan dari terang Yohanes 1. Ibu gimana sih? Kan Ibu tadi bilang by data. Kita kasih referensi data, Ibu ngamuk-ngamuk. Loh, kok ngamuk? Bapak 2 kali lo nyerang pribadi loh, Pak. Saya nggak ngamuk loh. Saya bicara keras itu bukan berarti ngamuk karena Bapak tuh lari. Pak, jelaskan dulu ayat itu. Iya, Berikan makanya paham kalau
Kalau Bapak, saya Anda jelaskan begini, pendeta loh. namanya lihat peta itu gini, Bu. Kita lihat keseluruhan. Ibu tidak bisa hanya melihat, ibu lihat gajah, ibu pegang telinganya, lalu Ya, ibu ngotot jadi bahwa Bapak coba gajah tunjukkan itu kepada demikian. saya bahwa Nah. orang Kristen mengkorelasikan Galatia 3 ayat 13 dengan Yohanes yang Bapak baca. Coba tunjukkan siapa yang mengkorelasikan. Setahu itu saya yang bagus. dikorelasi. Kalau Silakan. ibu klarifikasi begitu bagus. Nah, Yohanes 1 ayat 17 bilang, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, jadi ibu ngototnya orang harus hukum Taurat, tapi di Pak, Bapak ini Yohanes- gimana sih? Yang bilang, kok Bapak bilang ibu ngototnya semua orang menjalankan ngotot. Bapak ngerti nggak diskusi, Pak? Bapak pernah diskusi nggak sebelumnya? Pak, saya ini menanggapi argumen kalian umat Kristen mengatakan Iya, bahwa makanya saya hukum kasih Taurat jelas itu Ibu. tidak menjadi kutuk. Itu yang saya bahas. Kok Bapak malah menyimpulkan apa yang tidak saya simpulkan? Bapak sudah logical fallacy 3 kali loh. Pertama Bapak ad hominem 2 kali. Yang ketiga Ibu ini jadi Bapak hakim adalah terus, Ibu. strawman. Ibu jadi hakim terus. Bagaimana sih? Ibu Pak, saya gampang. ini pendiskusi, Pak. Logical fallacy Bapak tahu? Logical fallacy, kesesatan dalam berpikir. Bapak strawman. Logika falasi, Bu. Mau ibu Hah? mau yang filsafat jenis apa juga saya bisa ladenin ibu. Cuma Ya saya udah Bapak mau ladeni, disiplin. Bapak strawman barusan. Saya tidak menyimpulkan Apa itu, itu kok Bapak yang strawman? menyimpulkan Apa sendiri. itu red Strawman itu herring? Bapak menyimpulkan yang bukan kesimpulan saya, lalu Bapak serang kesimpulan saya. Bapak bilang begini, ibu ini mengatakan begini. Sejak kapan saya mengatakan begitu? Saya baru tanya jawab dengan Anda kok. Anda menyimpulkan sesuatu yang tidak saya simpulkan. Anda menyimpulkan sesuatu yang tidak saya simpulkan. Padahal saya hanya menerangkan. Saya bukan menyimpulkan. Anda Saya menyimpulkan menerangkan loh, dari ini di pertanyaan live kan itu. loh Pak di Gimana YouTube sih, Pak. Bu? Boleh saya putarkan kembali? Saya putarkan kembali. Kita live loh Pak di YouTube. Mau diputarkan kembali kesimpulan Anda tentang saya? aja. Oke. Pak, mohon maaf dengan sangat ya. Jangan karena Bapak ingin melarikan Galatia pasal 3 ayat 10 dan 13 tadi, Bapak memaksa saya untuk menunjukkan bahwa Bapak logical fallacy. Saya sampai pagi rela loh diskusi sama Bapak loh Pak. Jangan salah loh ya. Mari kita dengarkan lagi teman-teman. Bapak ini tadi bilang apa? Dia mengatakan saya seperti apa, kesimpulan saya yang tidak saya simpulkan ya. Oke, kita dengarkan. Tidak apa-apa, itu kan kita bisa. Ajaran samawi ya, jadi mereka, Anda baca Henok itu kenapa bisa ke surga? Karena dia hidup bergaul dengan Ibu singgung Henok. Apa-apa itu. Bapak. Belum dengar dulu. Ibu boleh singgung Henok, saya tidak boleh singgung Abraham. Ini kenapa sih Bapak ini loh? Anda baca Henok itu kenapa? Ibu singgung Henok. Apa-apa itu. Bapak, Betul, Yakobus. oke, kalau begitu menurut Bapak Musa itu masuk neraka ya? Nah, Begini. Nah sekarang gini, dasar ibu mengatakan Musa masuk neraka itu ukurannya karena Musa tidak sanggup melakukan hukum Taurat. Bukan saya yang bilang. Atau Itu logical fallacy pertama Bapak, kesimpulan yang tidak saya tadi ibu simpulkan. kan bilang Musa masuk neraka. Sebentar dulu. Bagaimana Pak, ibu yang Bapak ngomong, tahu kan? nggak? Bapak Kan ada ngerti ayat yang antara bilang statement? Musa masuk neraka, Pak, ibu yang Bapak bilang. ngerti nggak Gimana antara sih? statement dengan pertanyaan? Itu pertanyaan. Karena Bapak membuat statement Klarifikasi bahwa pertanyaan ibu. ini kenapa Justru nih, ibu Bapak? lari. Pak, Katanya pendebat. Bapak, Gimana sih? Bapak mengerti pertanyaan dengan statement? Pernyataan dan pertanyaan paham nggak membedakannya? Mari kita dengarkan lagi ya. Ini aja nggak paham loh. Anda yang bilang bahwa tidak ada satupun manusia ketika hukum Taurat diturunkan, tak ada satupun yang mampu menjalankan hukum Taurat. Sementara Paulus mengajarkan tidak dikerjakan satu hukum Taurat, yang satu itu menjadi kutuk untuk seluruh hukum Taurat yang dikerjakannya. Maka termasuk Musa, Elia. Bagaimana? Nah, itu pertanyaan. Lalu Anda simpulkan. Nah, itu satu. Selanjutnya banyak logical fallacy yang Anda lakukan loh. Maka kalau diskusi itu fokus. Apa yang ditanya itu yang dijawab. Apa yang distatementkan itu yang dipertanggungjawabkan. Mari kita tenang. Jangan karena ingin membenarkan doktrin lalu tiba-tiba lari kemana-mana. Saya mau fokus. Saya mau fokus dengan statement kalian. Hukum Taurat itu terkutuk atau kutukan? Silakan kalian jawab dulu. Kalian prolog lagi. Kalian bawa ayat-ayat lagi. Nanti saya tanggapi biar kita tidak kabur-kaburan. Paham cara diskusi yang baik? Silakan. Hukum Taurat itu bukan kutukan dan juga bukan terkutuk. Itu tergantung pribadi kita. Makanya seperti yang saya jelaskan tadi, Kak, seperti yang saya analogikan tadi. Kita analogikan aja hukum Taurat ini seperti cermin gitu. Nah,
Evangelis ketika Logos, bercermin, sebelum Anda berbicara, saya tidak tahu dasar pembicara. Bentar. banyak kotoran di wajah kita. Apakah cermin itu Tolong. bisa membersihkan kalau kita tidak berbuat apa-apa? Itu analogi Apakah Anda. kalau kita hanya berdiam diri di depan cermin? Baca, Kan tidak. brother, kenapa Anda dari tadi tidak mau baca Jadi kitab Anda? itu akan Coba. menjadi kutuk. Logos, kalau kita bicara nggak tidak- mau mendengarkan orang lain, kamu pergi di gereja aja. Ini tempat diskusi, ini bukan gereja. Tadi kan Pak Logos izin ini ya. Tadi Pak Logos mengatakan bahwa dia bukan kutukan, dia juga bukan terkutuk. Tetapi di ayat di situ yang ditampilkan unik ya, dari kutukan hukum Taurat. Kenapa disebutkan di situ di dalam Bible kutukan hukum Taurat? Kalau memangnya dasar Bapak dari mana? Harusnya ada literasi dong. Literasinya dari Bible, bukan argumentasi. Begitu Pak, karena namanya diskusi. Karena Kalau hanya gini pertanyaannya Pak. yang salah. Pertanyaan yang salah. Aduh, gini Pak. Pertanyaannya tapi jelas. terkutuk Jimen, kasih Uni dulu, kutuk kasih apabila selesaikan kita sama Uni tidak dulu. sepenuhnya melakukan hukum Jimen itu betul, Jimen itu betul loh. Kata Jimen tuh begini, saya berbicara menggunakan data. Yang saya baca adalah Galatia pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Evangelis Logos, apa arti kutuk hukum Taurat? Silakan kau jelaskan. Kutuk hukum Taurat dia seperti dijelaskan di ulangan tadi, begitu Kak. Nah, kalau Kakak bilang Nabi Musa Apa atau ulangan Nabi tadi? Baca Elia, lagi. Apa Yesaya. kaitannya? Ulang. Sebentar biar saya jelaskan ya. Dalam pandangan Yahudi, keselamatan itu tidak dilihat hanya sebagai soal ketaatan sepenuhnya kepada hukum Taurat yang 613 hukum Taurat tadi. Tapi ada juga dari hubungan iman kita, pertobatan dan pada ajarannya. Nah, itulah makanya Tuhan memilih Musa, Elia dan Yesaya untuk menyampaikan hukum itu. Dan bukan berarti mereka itu terkutuk untuk tidak makan, tapi karena iman mereka. Udah gantian dong, kepanjangan. Yang poin-poin aja Logos. Logos, kalau kau mau ceramah, khotbah di gereja lah. Ini tempat diskusi loh. Logos, berarti menurut perkataanmu, pernyataanmu, saya ulangi ya, bahwa keselamatan itu bukan karena hanya melaksanakan hukum Taurat. Ya, menurut kamu, pertanyaan saya berdasarkan penjelasanmu tadi, apakah orang yang tidak sempurna menjalankan hukum Taurat bisa selamat di dalam kisah-kisah masa lalu di kitab Torah? Silakan dijawab. Ya, kalau dia beriman kepada Tuhan, sepenuhnya hubungan pribadi dia sepenuhnya dengan Tuhan, ya tetap bisa diselamatkan. Maka telah gugur doktrin. Sebentar dulu, jangan pakai tapi. Saya butuh itu aja. Maka dari penjelasanmu itu telah gugur doktrin bahwa Ya itu makanya tidak semua orang bisa melakukan hukum itu 613. Kamu ini kayaknya pengen khotbah di gereja lah, cari mimbar sana. Maka kamu itu telah menghancurkan doktrin. Apa doktrinnya itu? Bahwa ketika Paulus mengajarkan satu hukum Taurat tidak dikerjakan, semuanya menjadi kutuk. Itu yang kau hancurkan doktrinnya pengajaran Paulus. Kau telah bertentangan dengan pengajaran Paulus. Kenapa? Karena ternyata orang bisa selamat walaupun tidak sempurna menjalankan hukum Taurat, asal dia beriman kepada Tuhan. Karena mereka itu nabi. Tadi kan selesai Iya, berarti betul. Kalau kau jawab karena berarti betul sudah. Sepakat kita berarti. Oleh Tuhan. Iya, sepakat berarti kita. Iya, sepakat kita berarti. Ya sudah, berarti kau telah membatalkan ajaran Paulus yang mengatakan terkutuklah orang yang menjalankan hukum Taurat, karena segala sesuatu hukum Taurat tidak dijalankan maka terkutuk. Udah gagal itu sudah. Berarti kau sudah bertentangan dengan ajaran Paulus sudah. Tidak ada yang dibatalkan di situ, Kak. Tidak ada yang dibatalkan di situ. Apa yang dibatalkan ini? Aku nggak bahas pembatalan. Apalah kau nih Logos. Tuhan Yesus sendiri bilang, coba buka Kak, Matius 5 ayat 18. Aku datang tidak meniadakan hukum selama Taurat. belum lenyap langit dan bumi ini, Iya, satu paham. iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Itu Tuhan Yesus sendiri yang bilang loh Kak. Berarti hukum Taurat tetap berjalan ya. Aku baca Efesus pasal 2:15 Logos sekarang dengan suara yang keras dan kencang. Oke, sebentar. Saya buka dulu ya. Kita kabur-kaburan loh guys. Efesus berapa Kak? 2 ayat 15 ya? Pasal 2 nomor 15. Oke, saya bacakan ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk Yang kau menciptakan bilang nggak dibatalkan?
Kau bilang nggak dibatalkan, itu dibatalkan. Ya, dengar dulu, sebentar dulu Kak. Tidak sepenuhnya yang dibatalkan itu adalah seremonialnya, karena hukum Taurat itu Jangan kau berlaku tambahi untuk firman Tuhan. Di bangsa mana di situ Israel. dikatakan yang dibatalkan seremonialnya? Kau nambahi firman. Bolehkah menambahi firman Tuhan? Nggak ada. Karena karena Baca karena hukum betul-betul Taurat itu dengan hanya berlaku segala untuk aturannya, seremonial, itu hanya dengan berlaku segala. untuk bangsa Israel. Wah, Nah, kalian yang memang dibatalkan parah itu kalian. supaya untuk Suka-suka kalian berlaku aja lah. untuk seluruh bangsa di dunia ini, untuk seluruh umat manusia. Yang tertulis Jadi apa jadi yang dijelaskan? Baca supaya betul-betul tidak ada ayatmu jurang itu, pemisah jangan kau antara tambah-tambahi. orang Yahudi dan Woi, orang itu non-Yahudi. doktrin yang kau Begitu, Kak. masukkan. Brother Logos, di mana itu tertulis seremonialnya? Di mana? Lo baca dong kelanjutannya. Ayat Bacalah. 16. Oke, kita baca. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Nah, yang dimaksudkan memperdamaikan keduanya ini untuk memeruntuhkan tembok pemisah antara orang Yahudi dan Nggak orang ada non-Yahudi. seremonialnya di situ, Bapak Logos. Jadi gini Pak Logos ya, saya ulang ya. Hukum Taurat itu ada, menurut Yudaisme atau Perjanjian Lama itu ada 3 jenis di dalamnya. Hukum moral, seremonial, sipil. 3 itu adalah hukum Taurat. Sebelumnya Yesus berkata dan Bapa berkata bahwa tidak ada satu titik atau iota terkecil bisa kau tiadakan sampai langit dan bumi ini hancur. Ya, terkecil. Entah itu bagian sayap, kuku, apa tidak bisa kau tiadakan. Ya, memang tidak ada yang ketika ditiadakan kamu hukum Taurat. dengarin dulu. Ketika Jadi Yesus- Logos mengtiadakan hukum Taurat di sempurnalah seremonial, hukum entah dia Taurat itu itu. sipil, entah dia Yaitu itu hukum- sipil atau hukum seremonial, apakah itu Logos, tidak kau berlaku? ini kebiasaan kau cari mimbar sana Logos. Berisik Logos ini, lo nggak bisa diskusi. Dia kayaknya pengen punya mimbar loh. Mending kau ngomong sama kita bacakan ya kedustaan dari Logos yang mengatakan tadi yang saya bantah itu pernyataan dia. Tidak ada yang dibatalkan. Dengan indahnya suaramu mengatakan tidak ada yang dibatalkan. Ku kasih kau Efesus pasal 2:15. Mengelak kau lagi kau bilang nggak ada yang dibatalkan. Nah, itu kan seremonial. Pret. Mana kata seremonial di sini? Hah? Nih kau baca nih baik-baik. Galatia pasal 3 nomor 22. Dengarkan ini. Jangan malas sekali kau orang ini, banyak kali mengelaknya. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Si iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Tadinya itu orang ke Yahudi pakai hukum Taurat, sekarang tidak lagi di bawah penuntun, artinya tidak lagi menjalankan hukum Taurat. Kau bilang seremonial, semenual, mana semenual itu di situ? Ya karena kami masih melakukan 10 perintah Tuhan itu. Hukum Yang Taurat, mana? hukum kasih, Coba uji. hukum Oke, kasih, coba. 10 hukum Taurat mana yang kau 1 dan- kerjakan? Oke. Hukum Taurat Ayo. 1 sampai ke 4 itu Iya, kasih ayo kepada kita bahas. Tuhan Allah, dan hukum Apa kau ini Taurat 10 yang hukum Taurat ke-6 apa itu? dan ke-10 itu 10 kasih kepada hukum sesama Taurat itu manusia. hukum kasih di PB, bukan hukum Taurat. Oi, ada-adanya inilah 10 hukum Nah, Taurat pun itu kau ganti-ganti. makanya saya bilang tadi Kak. Coba kau bacakan 10 hukum Taurat Logos. Itu untuk Coba memisahkan jurang Apa antara sih Logos nih? Yahudi Kau dan tahu nggak orang hukum Taurat? non-Yahudi. Jadi Kau ngerti keselamatan nggak hukum itu Taurat? untuk seluruh bangsa, bukan hanya Apa untuk sih? bangsa Kasih mimbar Israel. dulu orang Kristen, tolonglah ini pengen jadi pendeta ini. No diskusi tapi nggak mau mendengarkan. Sejak kapan 10 hukum Taurat kau ganti dengan hukum kasih? Kau baca dulu 10 hukum Taurat. Baca dulu 10 hukum Taurat. Mana yang tidak kau langgar? Yuk kita uji yuk. Makanya hukum Taurat itu menjadi Apa ini kayaknya sempurna nggak ngerti dia ini Baca loh. loh, dengan baca. kasih, Kan ada begitu, Bible di Kak. tanganmu, kau baca, bukan congor. Kalau Saya hanya kasih congor, satu uang ayat. tukang becak pun Dalam bisa berasumsi Lukas lain. 16 ayat 16. Kakak baca Lukas 16 ayat 16. Sampai Kita kapan hukum Taurat itu berlaku? Nah, mantap. Ini baru jujur nih. Sampai kapan, Pak? Silakan Bapak baca. Ah, gitulah. Logos, kau belajar ini Pak Pendeta. Oke, Pak. Silakan, Pak. Nah, Lukas 16 ayat 16. Oke, Lukas 16. Nah,
Lukas 16 ayat 16. Ayat 16, bentar. Bukan boleh baca karena saya agak lama. Saya bacakan ya. Ya. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang mengagahnya berebut memasukinya. Berarti fik ya, hukum Taurat itu tidak berlaku lagi setelah zaman Yohanes ya. Nah, ya betul. Betul ya, udah jujur aja. Berarti 10 hukum Taurat dan seremonial 600 misvot itu tidak berlaku lagi, betul? Hukum Taurat itu untuk orang Israel. Ibu baca Mazmur 100. Iya, saya sepakat. Justru saya sepakat dengan itu. Katanya bantah. Saya mengkonfirmasi kejujuran kalian. Dengar 2.200 orang yang menonton di sini, pendeta kita sudah mengakui bahwa hukum Taurat baik yang 10 hukum Taurat dan 600 misvot tidak berlaku lagi sampai ke zaman Yohanes. Betul? Kalau kita pun bilang. Teman-teman perhatikan. Perhatikan. Ibu baca lagi. Matius 11 ayat 13 supaya lebih jelas. Matius 11 ayat 13. Itu ayat yang serasi. Nah, coba Ibu baca. Matius. Pak, saya ini sedang mengkonfirmasi. Bapak jelaskan saja secara jujur. Apakah hukum Taurat itu masih berlaku atau tidak? Si simpel itu, Pak. Ya tidak lagi, sudah digenapi. Nah, jadi teman-teman, maka 10 hukum Taurat, jangan menyembah kepada ilah lain, jangan durhaka kepada orang tuamu, jangan kalian mengingini istri orang, itu sudah tidak berlaku lagi. Betul. Terima kasih, berarti hidup kalian itu tidak punya hukum lagi. Mantap. Itu aja. Itu aja yang kubutuhkan. Kalau buah Makanya roh itu, kalau buah roh itu melihat zina. Kalau buah roh itu menginginkan dalam hati sudah zina. Hukumnya lebih kuat. Ya udah, oke. Berarti barang siapa yang menginginkan dalam hati dia sudah berzina, Pak? Macet. Jawab Pak Pendeta. Bapak, saya mengkonfirmasi nih. Ada dimatikan. Jadi betul. Betul ya. Nah, Betul. Bapak sudah punya istri? Sudah. Bapak ketika sebelum menikah menginginkan nggak istri Bapak itu dalam hati Bapak? Apanya? Ya Bapak menginginkan dia nggak? Kami pacaran jarak jauh. Bagaimana menginginkan? Bapak ingin nggak sama dia? Nggak ingin sama dia, tapi pacaran. Bapak pacaran tapi nggak ingin sama dia, Pak. Pak, saya ini manusia, Pak. Bapak pacaran sama bini Bapak, tapi Bapak nggak menginginkan dia. Bapak, saya tanya, Bapak ketika sebelum menikah menginginkan nggak di dalam hati untuk menjadikan dia istri Bapak? Jangan Bapak berdusta, Pak, depan kami. Bapak bilang Bapak pacaran, Pak. Aduh. Berarti Bapak sebelum menikah itu sudah berzina. Pertanyaan saya, apa hukumnya? Dimatikan gimana sih? Ya biar kita, oke, jangan dimatikan teman-teman. Biarkan dia bicara. Jangan ada yang moderator. Kita justru nggak boleh matikan mikrofon Pak, orang. jujur itu tidak berbohong. Mematikan mic itu bukan berbohong, Pak. Itu menghentikan supaya kita tidak debat kusir loh. Kebohongannya terbongkar. Kayak tadi Ibu nyerang saya. Loh, kebohongan mana, Pak? Coba tunjukkan kebohongannya mana. Pak, Bapak kok jadi Bapak ad hominem terus nih dari tadi, Pak. Bapak nggak mampu. Apakah begini pendeta itu ketika nggak mampu menjawab pertanyaan langsung nyerang pribadi? Mana kebohongan? Kok kelakuan saya nggak beres? Saya nggak ada memuyut Bapak kok. Saya cuma bicara. Saya bukan moderator. Bicara istri itu gimana? Pak, Bapak membawa argumen doktrin Kristen menginginkan dalam hati itu berzina. Saya tanya Bapak sebelum Ibu menginginkan dalam hal apa? Ibu nggak kasih tahu. Ya silakan Bapak jelaskan di ayat itu. Ya saya menginginkan dia jadi istri saya. Apa Ya masalahnya? udah Bapak berzina. Masa saya menginginkan jadi istri saya berzina? Itu kan ayat Anda yang bilang menginginkan Iya, dalam Pak, hati. Iya, Peter punya istri orang lain. Makanya Itu istri Loh, orang Anda lain. coba tengok di situ. Coba tuliskan di situ menginginkan. di situ. Aduh, kalian ini memang nggak taat dengan. Kalau Pak, coba. kalau kata menginginkan itu bersifat pornografi. Kalau menginginkan untuk menjadi istri apa salahnya? Coba jelaskan di ayat itu bahwa ada menginginkan untuk disundali. Coba Bapak jangan tambah-tambahi firman Tuhan loh. Bapak baca ayat itu. Barang siapa yang menginginkan dalam hati, mana penjelasannya menginginkan itu maksudnya Bapak ingin membuka celana dalamnya. Coba tunjukkan mana di situ ayatnya. Jangan Bapak ngada-ngada lah. Nah, sekarang gini, Ibu lihat teks bahasa aslinya. Silakan Bapak yang buka. Bapak kan Kristen, kok saya yang Bapak suruh baca? Oh, saya disuruh ngajarin Bapak. Oke, saya bisa. Saya bisa. Siap, saya bisa tunjukkan teks aslinya. Oke. Tunjukin yang kata Matius pasal 5. Ibu lihat Matius pasal 5 yang mengenai menginginkan. Nah,
supaya kan jangan ada fitnah. Bapak dari tadi ad hominem terus loh. Kita nggak ada fitnah, nggak ada berbohong. Bapak selalu melemparkan kata-kata itu. Bapak pendeta kelas ke Bapak ini tuh ngeri banget loh. Banyak jemaat yang pindah loh gara-gara Bapak nanti Anda loh. yang tidak mengerti. Dari tadi sudah dijelaskan. Anda Kau yang diam. tidak Iya, kau yang mengerti. paling mengerti lah. Diam dulu kau. Diam. Shh, tak apa-apa kau. Matius pasal kelima nomor berapa tuh yang menginginkan dalam hati itu? Pak pendeta. Pak pendeta. Pak pendeta. Weh, tiba-tiba Boleh nambahin diam. sedikit nggak? Ya. Ini Vira. Riva, diganti-ganti nama aku sama si Makle ini loh. Sorry. Oke. Jadi sebetulnya apa sih kitab Taurat yang dimaksud itu yang terkutuk dan yang tidak gitu. Jadi sebetulnya hukum Taurat yang terkutuk itu adalah yang bertentangan dengan ke-10 perintah Allah. Tunggu, Makle blunder nih. Emang ada hukum Taurat yang bertentangan dengan 10 perintah Taurat? Gimana sih kamu ini? Iya. Ya, Masa oke, ada nih, hukum nih, Taurat nih, yang bertentangan dengan kitab Taurat? Oke. Apa-apaan ini Makle blunder? Aduh. Jadi kan kitab Taurat itu kan ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kembali dulu kepada mengingini istri itu loh, belum selesai. Iya, itu kembali dulu itu. Coba bahas dulu Pak Pendeta, saya mau dengarkan menginginkan menginginkan dalam hati itu. Michael, hati-hati bikin statement. Masa ada hukum Taurat, kitab Taurat bertentangan dengan hukum Taurat? Kitab Taurat itu Tuhan yang berikan, tiba-tiba bertentangan dengan hukum Taurat. Ini Tuhan macam mana ini kontradiksi ini? Pak Pendeta, coba Bapak bacakan bahasa Yunaninya dan jelaskan kepada saya. Makanya dari tadi. Nah, sekarang coba Ibu lihat, saya lagi tak pegang Alkitab bahasa Yunani. Saya lagi cari ayat yang mengenai Ya, ini dia. Bapak minta tolong lah. Kalau Bapak minta tolong sama saya kan, saya tahu. Nah, ya silakan. Ya silakan Bu. Matius 5 ayat Bentar. Matius 5:28 ya. Ya. Kita lihat bahasa aslinya. Matius 5 ayat 28. Kita lihat bahasa aslinya. Iya, siap Bapak. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Itu terjemahnya ya. Bapak mau teks yang mana yang aslinya yang Bapak mau lihat? Silakan. Memandang ya. Bahasa aslinya apa itu? Mari kita lihat memandang. Ini ya, bahasa aslinya adalah blepo. Blepo itu waspadalah, mereka melihat, hati-hatilah, ia melihat, hati-hatilah, dapat melihat, melihat yang kelihatan, kita lihat, kamu lihat, memandang, melihat, kelihatan, engkau melihat, perhatikan. Oh, ganti. Sekarang menginginkan. Ya. Menginginkan. Epitomeo. Artinya mengingini, ingin, aku rindu, kamu mengingini, kamu ingin, menginginkan, mereka aku ingin, menginginkan, keinginan, telah mereka perbuat, kami ingin. Apa itu? Kata menginginkan di situ itu setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dia di dalam hatinya. Jadi menginginkan di situ konteksnya secara implisit di situ, menginginkan di situ adalah menginginkan dalam hal yang sifat pornografi. Birahi maksudnya birahi ya. Nah, mungkin itulah itu. Oke, saya tanya Pak, berarti Bapak ketika sebelum menikah dengan istri Bapak, Bapak tidak memiliki nafsu sama sekali kepada istri Bapak, calon istri Bapak itu ya? Tidak menginginkan, tidak sama sekali. Tidak memiliki sama sekali nafsu ya. Berarti Bapak ini tidak punya nafsu ketika lihat istri Bapak pertama kali ya. Wahai istrinya Bapak Pendeta, dengarkan Ibu. Ibu itu sebenarnya tidak diinginkan Pak sama Bapak ini di awal-awal. Ibu tidak membuat dia bernafsu. Ibu itu tidak Loh, saya kan cuma ngasih tahu biar dia tahu, dia sadar bahwa dia waktu pertama kali pacaran sama Bapak tuh tidak ada menginginkan dia. Kalau Bapak menginginkan berarti Bapak telah berzina sama dia.
Ibu kan menyimpulkan itu menyerang pribadi. Kok menyimpulkan? Ini salah, itu salah. Bingung saya. Menginginkan waktu itu gini. Jadi gini, manusia itu memiliki kelemahan daging. Daging lagi. Keinginan itu, misalnya keinginan untuk hal-hal yang negatif itu, setiap manusia itu ada. Nah, setiap manusia itu ada. Nah, oleh karena itu Alkitab bilang tidak ada yang sempurna melakukan hukum Taurat. Nah, tetapi lewat firman Tuhan, keinginan kita itu kita berusaha untuk mengekangnya. Begitu. Keinginan. Nah, keinginan untuk hal-hal negatif itu ada. Bapak ayat itu di situ tidak ada di situ Pak, mengekang, menambah. Bapak jangan tambah-tambahin lah. Di situ barang siapa yang melihat perempuan, Bapak sudah lari dari teks. Juga. Ibu harus bukan gitu. Harus Tafsiran berarti pakai doktrin. Ya udahlah, lanjut doktrin. Ya kan ada kata zina, menginginkan situ dalam konteks zina. Kalau zina itu hubungannya apa? Berarti Pak, di situ ini lagi mempelintir nih. Barang siapa yang melihat perempuan dan menginginkan dalam hati, maka dia telah berzina di dalam hatinya, Pak. Jadi zina itu perilaku apa? Jadi konteks zina dengan hakikat dan yang dibahas ini menginginkan. Ya menginginkan itu dalam menginginkan, kok malah zina yang dibahas. Kita bahas menginginkannya dulu. Dalam konteks zina. Zina itu apa? Ya perbuatan amoral. Gitu. Wah, kan itu harus dipahami teks dari konteks. Ibu tidak bisa. Nah itu lucunya. Kalau zina definisinya adalah perbuatan amoral. Ngotot hanya melihat dari. Saya tidak sedang ngotot kok. Makanya saya Siapa yang bilang, ngotot? di situ menginginkan dalam konteks apa? Nah, di bagian atasnya dijelaskan itu mengenai zina. Selanjutnya juga dikatakan itu zina. Malah zina yang kita bahas itu, barang siapa yang melihat perempuan menginginkan di dalam hati, maka dia itu telah berzina. Kalau berzina itu sama dengan adalah skidi papap hubah on the sky, maka di situ dijelaskan bahwa yang melototin perempuan lalu pengen dalam hatinya itu sudah melakukan skidi papap hubah on the sky. Tuhan Anda tidak adil, orang tidak skidi papap dihukumi skidi papap. Itu lucunya Tuhan Anda. Barang siapa yang melihat perempuan dan menginginkan dalam hati itu sudah berzina. Coba baca, coba. Oh deh, sekarang Anda baca ayat itu deh. Jangan suara Anda baca. Maksudnya ini ibu ini gini, hanya boleh nggak saya tanya satu pertanyaan ke dia sama ini? Bang Andi silakan ambil alih, saya mau minum dulu. Ntar dulu jangan dulu. Bro, waktu kau memandang istrimu pertama, kau menginginkan atau tidak menginginkan? Itu doang, lanjut. Menginginkan ini kan konteksnya apa? Kalau enggak, saya nggak nanya konteks. Saya ulang ya. Saya ulang. Bentar doang kok ini. Waktu Anda memandang calon istri Anda pertama kali, Anda menginginkan atau tidak menginginkan? Saya ulang. Waktu Anda memandang calon istri Anda, apakah Anda menginginkannya? A. Menginginkan. B. Tidak menginginkan. Jawab. Menginginkan. Ya berarti Anda berzina, sudah selesai. Nah, kan itu kan kesimpulan. Kan langsung. Dalam arti apa nih sekarang? Dalam arti apa? Maksudnya gini, ini ngawur. Maksud gini, hanya melihat satu bagian lalu menyimpulkan tanpa melihat keseluruhan. Nah, itu kan sumbu pendek sebenarnya. Kalau orang berpikiran luas, dia harus melihat semua, menganalisa, lalu memberi kesimpulan. Nah itu datanya Pak, baca Pak. Bapak sendiri bawa data loh. Teksnya apa? Bicara tentang menginginkan dalam hati. Menginginkan dalam hati dalam konteks apa? Anda sudah berzina. Dalam konteks zina. Nggak ada konteksnya di sini. Atasnya, di bagian atasnya itu. Kalau Anda memandang perempuan, dengerin. Kalau Anda memandang perempuan, menginginkannya dalam hati. Jadi kalau Anda memandang perempuan, dengerin dulu. Dengerin ini datanya. Kalau Anda memandang perempuan, menginginkannya dalam hati, Anda sudah berzina. Ya menginginkan apa? 27. Maka jangan lepas konteks. Itu Anda yang bawa data kok. Anda yang bawa data. Konteks. Harus teks konteks. Apa konteksnya apa? Ayat 27 kan bicara tentang zina. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Jadi konteks yang dibicara itu berzina. Zina itu satu tindakan amoral. Kalau hanya menginginkan dalam konteks mencintai, menjadi istri, tidak ada masalah. Makanya jangan lepas konteks. Bicara itu harus lihat konteks.
Justru kalau lepas konteks itu menimbulkan fitnah. Nah, menimbulkan hal yang tidak benar. Itu ayat 27 kan jelas konteks yang dibicarakan tentang zina. Zina dalam hati maksudnya apa Pak? Zina dalam hati. Iya, zina dalam hati berarti tindakan amoral, pikiran yang sifatnya amoral. Oke. Gitu. Ulangi lagi Pak, apa maksud zina dalam hati? Zina dalam hati itu misalnya menginginkan dalam hal-hal yang amoral. Oke. Waktu Anda memandang istri Bapak pertama ada nggak nafsu syahwat? Tidak ada rasa cinta. Yakin? Oke. 100%. Oke, nggak apa-apa Pak ya, cukup ya. Jadi waktu Anda memandang istri Anda pertama kali tidak ada keinginan dalam hati ya. Keinginan apa? Itu yang harus ini tidak jelas. Bang Andi, jangan kasih bertengkar, Bang Andi. Nanti bertengkar sebentar turun ini. Ya udahlah. Ya udah kembali ke sama istrinya nanti. Ya kembali ke hukum Taurat tadi Pak Pendeta Suat. Dengarin baik-baik. Tadi Anda mengatakan hukum Taurat tidak berlaku ya Pak? Iya betul. Berarti hukum zina sudah tidak berlaku ya Pak? Nah itu pertanyaan kan gini. Kena lagi. Bukan. Kena terus. Ada dua bentuk zina. 10 Pak, 10 perintah Tuhan itu salah satunya apa Pak? Zina dalam hati. Pak, yang tidak berlaku itu zina tindakan. Iya cukup. Dengerin dulu Pak. Tadi Anda mengatakan Pak Pendeta, dengerin dulu. Pak Pendeta kalau bicara itu yang to the point aja. Anda tadi mengatakan hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. 10 perintah Tuhan tidak berlaku lagi. Salah satu di situ jangan berzina. Ya. Artinya kalau jangan berzina tidak berlaku, artinya boleh berzina, betul? Salah. Loh, kan tidak berlaku lagi Pak. Ya yang tidak berlaku itu apa? Itu kan menyempurnakan. Dalam hati pun tidak boleh. Kena lagi terus. Lebih sempurna. Bagaimana sih? 10 perintah Tuhan masih berlaku Pak. Dengerin dulu Pak. Pak Pendeta. 10 perintah Tuhan itu masih berlaku atau tidak? Jawab. Kamu bandingkan dua hal. Saya ulang Pak. 10 perintah Tuhan itu masih berlaku atau tidak? Jawab. Apanya? 10 perintah Tuhan masih berlaku atau tidak? 10 perintah Tuhan ya kan sudah jelas ayatnya. Masih berlaku atau tidak? Ya Lukas 16 ayat 16. Masih berlaku atau tidak? Hukum Taurat dan kitab para nabi. Sekali lagi saya tanya. Pak Pendeta, Anda pendeta loh. Pendeta itu alumni sarjana teologi loh. Nah sekarang Anda sarjana teologi nih, pertahankan sarjanamu. Jangan ikuti-ikuti Esetenias. Saya ulang, 10 perintah Tuhan itu masih berlaku atau tidak? A berlaku, B tidak. 10 perintah yang mana? 10 perintah Tuhan, Ten Commandment masih berlaku atau tidak? Yang mana? Harus jelas, karena kan ngomong dan kamu ini harus hukum Taurat, 10 hukum Taurat. Astagfirullah, alumni STT kok gini banget sih? Jelas, kalau enggak kan masalah kecil kalian bikin permasalahkan. Saya ulang kembali, Anda sarjana loh. 10 perintah Tuhan atau Ten Commandment itu apakah masih berlaku? A berlaku, B tidak. Apanya? Tidak. Sarjana begini. Ya tidak. Sudah dijelaskan. Tidak, baik. Di situ 10 perintah Tuhan dilarang berzina. Masih berlaku atau tidak? Berzina tidak boleh. Berarti berlaku. Apanya? Pura-pura blow on. Ya kan. Saya ulang kembali. Apakah 10 perintah Tuhan masih berlaku? A berlaku, B tidak. 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 Ya. Salah satu perintah dari 10 hukum Taurat itu dilarang berzina. Betul? Nah, jinanya itu jina apa? Jelaskan dulu. Ya, berzina kok zina apa dulu? Memangnya ada macam jina-jina berapa macam jina memangnya? Lanjut lagi nih, pusing gue ini. Lanjut lagi nih, kamu kopi dulu lah. Gue juga lagi cari minuman ini. Gini loh, Pak Pendet. Pak Pendet. Ngomongnya gimana? Pak Pendet, dengan Pak Pendet, kita di sini kan udah orang dewasa nih, bisa bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan tadi saya sudah peringatkan Anda, tolong. Bukan bahasa roh.
Apalah Pak Pendeta dikit cewek lama-lama lah. Pak Pendeta fokus lah. Bapak di sini memberikan edukasi dan ilmu loh, bukan menunjukkan kualitas Bapak loh. Tolong Bapak jelaskan kepada kami berapa macam jenis zina dan itu tertulis di mana? Silakan dijelaskan. Pertanyaan Ibu ini benar, bagus. Gitu, klarifikasinya gitu. Ada dua. Kalau di Matius itu ada dua, yaitu zina dalam tindakan dan zina dalam hati. Pak Pendeta, bukannya 3 Pak Pendeta? Zina hati, zina usus, zina ginjal. Bukannya 3 itu? Kalau 3 itu mesti cari ayatnya. Usus di mana ayatnya? Ya kan? Harus ada ayatnya. Kita kan ngomong harus by data. Pak Pendeta yang terhormat, Bapak jangan lari-lari lagi. Saya bertanya, coba tunjukkan dalam kitab Bapak jenis-jenis zina dan definisinya, etimologi, terminologi, hermeneutikanya, tafsirnya, terserah lah, apa aja lah. Saya sedang menyimak dan belajar kepada Pak Pendeta ini. Bagus. Nah, datanya zina itu bahasa apa ya? Matius 5 ayat 27-28. Jadi ada 2. Klasifikasinya itu 2. Yang pertama itu kalau bicara 10 hukum itu zina tindakan. Nah, kalau bicara buah roh itu hakikat. Nah, jadi ada yang tindakan, ada yang hakikat. Kalau tindakan itu hukum Taurat itu ada tindakan yang dilakukan. Nah, kalau hati itu adalah sesuatu yang ada dalam hati. Saya minta dari ayat Bapak, baru Bapak jelaskan. Bacakan dulu ayatnya. Aduh, Oke, saya bacakan. Kan tadi saya sudah sebut ayatnya. Matius 5 ayat 7-28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, berarti ada revisi. Setiap orang yang memandang perempuan serta itu menginginkan, ada revisi. Maksudnya Yesus merevisi hukumnya sendiri begitu? ia menggenapi sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Matius 5 ayat. Merevisi. LAI banyak revisi. Ternyata Yesus sendiri yang ngajarin merevisi kita, katanya sendiri ya. Iya, kan sebelum Yesus datang, iman itu Yesus itu disimbolkan pada korban. Sesudah Yesus terlambat ketawanya. Iya betul, memang kan. Berarti Pak Pendeta mengakui ya kalau Yesus itu merevisi hukumnya sendiri ya? Aduh, Mak. Kan di Efesus pasal 2 kan jelas ayat 15 tadi Ibu baca. Dengan Bapak, Efesus 2:15 itu tidak menggenapi tapi membatalkan. Membatalkan dalam konteks apa? Merevisi yang lama, yang lama dengan kata revisi kok, nggak ada kata revisi, nggak ada. Sebenarnya gini, kadang-kadang orang itu tidak lihat pendekatan. Kok bisa ini lulus sarjana teologi, kok bisa lulus ya? Ustaz STT Nias kayaknya. Kalau kamu jadi dosen teologi ya, hancur kekristenan karena kamu tidak paham teks, konsep. Iya, kalau saya jadi dosen akan hancur kekristenan karena saya bongkar semua penipuan-penipuan yang tidak ada sumber data tertulis dalam Bible. Kalau Ibu melihat ada penipuan, Ibu bisa buktikan itu. Oke, saya tunjukkan penipuan. Saya tunjukkan penipuan ya, penipuan dari Anda ya. Anda telah mengatakan tidak ada satupun manusia yang bisa menjalankan hukum Taurat. Itu benar atau tidak? Jangan dimatikan gitu dong. Masa ditanya lalu dimatikan, gimana sih? Gini, kan jelas Musa bisa menjalankannya. Makanya yang penipuan itu deh. Mengani kalau kita tahu jangan telat-telat. Bagaimana sih tadi kan Yesus menjalankannya dengan sempurna hukum Taurat. Iya, lalu kenapa? Masalahnya apa? Saya kan mengatakan, saya membuat klaim itu, saya bisa buktikan klaim saya. Apa itu? Saya kalau jadi dosen teologi di Kristen itu hancur. Karena Anda yang bilang tadi kok, Anda yang bilang kalau saya jadi dosen di STT hancur Kristen, betul? Betul, karena saya mampu membongkar penipuan-penipuan yang berbentuk doktrinal. Nah, ini saya buktikan nih. Saya buktikan. Pembuktian pertama.
Ya, Mari kita silakan. bongkar bahwa silakan. tidak ada teks tertulis eksplisit dalam Bible terkait tentang doktrin dosa waris. Benar atau tidak? Jawab. Saya tidak percaya itu. Bantah, buktikan. Kalau saya bisa buktikan. Kalau Anda cari dimanapun, tidak ada satupun teks yang berbunyi tentang dosa waris. Itu adalah Saya memang nggak fakta. percaya itu. Ya bantah, Maksudnya gini. mana bantahnya? Bantahnya mana? Bantahan. Bahwa ada tertulis. Coba tunjukkan di dalam kitab Anda tertulis ada dosa waris. Silakan. Saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya dosa waris. Ibu tanya saya dosa Oh, waris. Saya bagus. nggak percaya. Anda tidak percaya dosa waris. Mantap, bagus. Ya, sudah gugur satu doktrin teman-teman ya. Itu doktrin fundamental loh ya. Baik. Nggak ada fundamental. Lalu Itu kalau kan begitu, kalau tidak ada dosa waris, dosa apa yang ditebus oleh Yesus di tiang salib meninggoy, menyerahkan nyawanya? Jawab. Itu bagus. Roma 5 ayat 18-19 secara posisi, bukan dosa yang diwariskan. Posisi berdosa. Nah, Ibu harus paham terminologi dosa waris dan posisi berdosa. Posisi berdosa itu Posisi tanpa- berdosa itu kayak mana, Pak? Makanya kan ini baru dengar terminologi. Ditanya apa jawab apa? Pak, pertanyaannya itu Pak, dosa apa yang ditebus Yesus meninggal di tiang salib? Dosa apa Pak? Posisi berdosa, Bang Ani. Mungkin posisi tergantung itu posisi berdosa. Dosa manusia kan? Ang. Pertanyaannya kan lucu. Dosa apa? Dosa manusia. Dosa manusia, termasuk dosa Anda? Iya. Oke, apakah hari ini Anda punya dosa? Bisa jatuh dalam dosa. Berarti nggak ditebus dong. Sudah selesai kan, semua dosa saya sudah ditebus. Makanya saya yakin. Berarti nggak punya dosa lagi Anda? Masuk surga. Berarti Anda tidak punya dosa Saya lagi? masih mudah-mudahan. Saya sudah pasti masuk surga. Iya, berarti Anda sudah tidak punya dosa lagi. Karena sudah ditebus Yesus. Walaupun saya masih jauh dalam Iya, dosa. kita cuma mengkonfirmasi kok, ribet banget sih Pak. Berarti Anda sudah tidak punya dosa lagi ya? Anda suci ya, manusia suci Anda ya? Masih bisa jatuh dalam dosa. Bapak ini anak ngomong apa-apa tembok lah, capek kali aku dari tadi entah apa-apanya jawabannya. Yoga, maju kok Yoga. Nah, mau tanya apa silakan. Yoga, kau bantu adik. Entah apa-apa kata pendeta ini, nggak ngerti dia bahasa aku kayaknya. Abang, bantu adik bang. Jangan dulu, jangan yoga, jangan yoga. Suruh, Kau dulu. suruh dia dulu. Ah, Jangan. iya. Yang ditanya apa, yang dijawab apa coba? Bapak itu sekarang masih berdosa atau tidak? Jawab. Gini loh, pertanyaan ibu masih berdosa itu di dalam benak pemahaman kami. Enggak Pak, pendeta izin Pak. Uni, coba tanya aku dulu nih, tanya aku. Fandi, kau masih berdosa nggak Fandi? Ya, berdosa. Coba Pak Pendeta. Pak Pendeta, Anda masih berdosa nggak? Masih bisa jatuh dalam dosa. Kalau jatuh dalam dosa kan, kalau jatuh dalam dosa berarti Anda belum jatuh. Sekarang pertanyaan, apakah sekarang ini Anda jatuh dalam dosa? Sekarang ya tidak lah, saya lagi baik-baik Tidak. aja. Oh, jadi Anda manusia suci nih, ternyata. Udah, Tanya nih, Pak manusia Pendeta, suci, tidak punya dosa dia. Ya, Pak Pendeta mati aja lah. Karena masuk surga kan, udah masuk sudah pasti kan. Mati aja lah kalian Kristen. Kalau Rasul Paulus bilang bagi Ternyata yang kita lawan diskusi ini manusia suci. Manusia suci, tidak berdosa Bapak ini. sekarang, makanya harus mengerti tata bahasa. Ada bentuk Iya. lampau, bentuk present, dan bentuk future. Kalau Anda bertanya saya sekarang, ya saya sekarang tidak berbuat dosa. Saya lagi ngobrol dan kamu. Gimana sih kalian, bahasa kalian aja enggak beres, bagaimana sih? Iya kan? Ya harus mengerti pertanyaannya. Makanya saya bilang, Bapak bilang kami pula yang bahasanya yang nggak beres. Bapak yang kita tanyai, Bapak saya tanya, Bapak saat ini punya dosa atau tidak? Kenapa kami bertanya seperti itu? Karena Bapak menarasikan bahwa Yesus menebus semua dosa Bapak. Maka saya tanya, berarti Bapak hari ini masih berdosa atau tidak? Bapak bilang, saya masih punya kesempatan jatuh ke dalam dosa. Yang ditanya, Bapak masih punya dosa atau enggak saat ini? Entah apa-apa aja Bapak ini loh. Bapak yang nggak ngerti bahasa Indonesia dengan baik dan benar, Bapak pula nuduh kami nggak bisa bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pak, saya ini kalau bahasa Indonesia saya itu 9 loh Pak nilainya Pak. Harus saya lihat raport ibu. Saya tanya,
apakah Bapak hari ini adalah manusia berdosa atau tidak? Saya orang kudus. Bapak Suci. berarti orang suci. Wah. Wah, kita Udah, bicara udah. dengan orang suci teman-teman ya. Ibu baca di Alkitab kami, surat Paulus kepada orang-orang kudus. Coba ibu baca Ibrani 10 ayat 10. Ibu baca, ada dasarnya. Saya tidak hanya sekedar Yoga, jangan kau cetak aku dulu Yoga. Orang suci ini ternyata nih. Orang suci Bapak ini. Bang Andi, Pak Pendeta kalau sudah suci kayak gitu masuk surga ya Pak Pendeta ya? Sudah masuk surga pasti ya? Bagaimana? Bapak ini suci guys. Sudah pasti masuk surga kan? Pasti. Ya matilah aja. Enggak usah hidup lah. Kan sudah pasti masuk surga. Supaya orang-orang tidak mengerti kebenaran seperti saudara-saudara bisa memahami yang benar. Makanya Tuhan izinkan saya hidup. Tuhan aja izinkan. Masa Anda suruh saya mati? Anda lebih hebat kuasanya dari Tuhan. Ya kan suci, masuk surga. Apalagi? Tunggu apa lagi di dunia? Pak Pendeta Tuhan Pak Pendeta Tuhan siapa sih? Pak Pendeta Pak Pendeta. Ya. Tuhan Anda siapa Pak Pendeta? Kenapa? Tuhan Yesus. Anda siapa? Yesus. Yesus itu kan anaknya Maria Pak Pendeta. Hah? Yesus itu anaknya Maria, masa dituangkan? Ya, dia kan inkarnasi. Inkarnasi menjadi apa? Bagaimana? Inkarnasi menjadi apa? Menjadi manusia. Berarti Tuhan Pendeta manusia? Apanya? Tuhan Pak Pendeta manusia? Allah dan manusia. Oh Tuhan Anda dua? Ya kan ada dasarnya. Allah Oh Tuhannya dua, manusia dan roh, ya? Bukan roh, Allah dan manusia. Oh, ya, manusia itu siapa? Yesus Kristus. Oh, berarti Tuhan Anda manusia? Ya, Yesus Kristus Allah Oh dan iya, diakui. Masih men, Tuhannya manusia men. Lanjut. Maksudnya manusia. Oh berarti Tuhan Bapak manusia ya Pak? Bagaimana? Tuhan Bapak manusia ya Pak? Allah dan manusia. Oke, izin ya Pak, saya tunjukkan data kan dari tadi Bapak framing aja, nggak ada data gitu. Ya, Malulah seharusnya dengan saya Tadi ini. saya tunjukin ayat kok, justru kalian yang bertanya nggak ada ayat. Silakan. Oh iya, siap. Ini ya Pak, bentar ya Pak, bentar. Silakan, ya. Ini, ya. Bilangan 23 ayat 19, ini Bapak yang berkata, bukan Bapak Pendeta tetapi Bapak di surga. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Itu dua variabel Pak. Anak manusia dan manusia itu tidak terpenuhi menjadi seorang Bapa atau Tuhan. Masa ia berfirman dan tidak melakukan atau berbicara dan tidak menepatinya? Berarti segala firman yang disampaikan Bapa ini adalah benar, betul, dan dia menepatinya. Di Hosea Pak, Hosea 11 ayat 2 sampai 12. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali sebab aku ini Allah dan bukanlah manusia yang kudus. Yesus itu manusia yang kudus Pak, diurapi sama dengan Musa. Oke. Di 2 Samuel ayat 7 sampai 22. Sebab itu engkau benar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada lain selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Orang-orang yang hidup di sejaman, yang berinteraksi dengan Yesus, berinteraksi dengan Musa, berbicara dengan Abraham, menangkap dengan telinga mereka hanya satu Allah, yaitu yang bertata di kerajaan surga. Datang Bapak Pendeta sekarang mentuhankan Yesusnya. Itu sesat atau bukan Pak? Itu melanggar perkataan Yesus dan perkataan Bapak atau tidak? Tidak. Ayo. Oke, saya kasih lagi, saya tambahkan Pak ya. Saya Kan tambahkan itu bonus nih. Ya, yang Bapak baca Iya, bentar itu Pak. Saya bonus Allah ini dan Pak, bonus ini. Silakan. Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka yang segala kuperintahkan kepadanya. Ini perkataan Bapak kepada Musa dan kepada orang-orang pengikut Musa. Ini menurut Bible ya Pak, bukan menurut saya. Mari kita lihat ulangan itu kemana. Nabi terakhir seperti Musa ayat 8, ulangan 18.
sampai 15 dan 18 adalah Yesus Kristus Sang Mesias, Pak. Dia seorang nabi, Pak, dibangkitkan. Seorang nabi. Bukan Tuhan, dan dia seorang nabi sama seperti manusia, seperti Musa, diurapi juga. Bagaimana Bapak bisa membantah itu? Atau enggak, hapus nih di datanya di dalam Bible. Mau enggak? Kita berbicara data, tunjukin datanya, Pak. Ya, datanya, tetapi melihat data itu harus secara sempurna. Data itu jangan dipenggal-penggal. Sempurna, Pak, ini perkataan Bapak. Itu lebih sempurna dari perkataan Bapak pendeta dan jemaat-jemaatnya. Ini lebih sempurna. Jadi gini, kamu kan lihat gini, dari tadi kamu perbandingkan, kamu Ini Pak, ini. hanya manusia. Allah bukanlah manusia. Sehingga Iya. ia berdusta bukan anak manusia. Itu dua-dua variabel, Pak. Iya, Yesus itu bukan hanya manusia, Allah dan manusia. Jadi itu Enggak ada di sini, Pak, ditulisnya. Iya, kan di situ perbandingan dengan manusia. Kalau di situ perbandingan Allah dan manusia, itu tepat. Dia menjelaskan di sini bukan perbandingan, bukan. Ya, kan di Bapak situ bisa membaca nggak, Bapak pendeta? betul. Di situ kan bukan, di situ bilang gini, bukan manusia. Tapi Ya udah kalau gitu man tanya man. bukan Allah dan Gini aja manusia. pertanyaannya setengah menit, Pak Pendeta. Manusia Yesus itu Tuhan atau bukan? Manusia Yesus, iya, Tuhan. Tuhan. Ya, Tuhan katanya. Padahal datanya manusia bukan Tuhan. Gimana itu Pak Pendeta? Ya, Anda ini melawan terus Pak Pendeta. Bisa nggak sih nggak melawan gitu loh? Kalian bertanya ini gitu. Jangan gitu, Bang Nandi. Tidak ada masalah, kan kalian menertawakan kesimpulan kalian aja sebenarnya. Enggak gini, Pak. Ini bukan kesimpulan kami. Ini yang berkata-kata ini dan tertulis dengan eksplisit dan tegas di dalam Bible Bapak. Pemahaman bahasa kalian masih kacau. Iya, suka hati lah, Pak. Seandainya saya katakan Bapak pendeta Pak pendeta, seandainya saya katakan Pak pendeta, Bapak pendeta ini bukan ojol. Ojol itu apa lagi? Ini apa lagi ini ojol ini? Apa itu ojol? Seandainya makanya sebagai ojol online, bukan sebagai Bang, ojok. Bagaimana itu, Pak? Buka Yohanes 4 ayat 24, Bang. Yohanes 4 ayat Coba yang Yohanes, coba baca Yohanes. Ya udah baca sendiri. Data yang menunjukkan data, dia yang membaca dan dia yang menunjukkan, bukan kami yang membaca. Nah, tadi kan gini pertanyaannya tadi Pak Pendeta, izin Pak Pendeta. Anda tadi mengatakan manusia Yesus itu adalah Tuhan. Coba Anda jelaskan bagaimana cara manusia ini dia juga adalah Tuhan. Coba ciri-ciri manusia ini adalah Tuhan. Apa yang dia lakukan? Silakan jelaskan. Nah, itu bagus pertanyaannya. Jadi gini. Bagus pertanyaannya, jawabannya bulat. Iya, saya kan kasih tahu supaya yang lain juga bisa belajar dari. Iya, silakan. Nah, Matius pasal 1 ayat 23. Kita kan by data nih. Makanya harus pelan-pelan ya. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Pasti nggak jawab kan? Nggak kena kan pertanyaan jawabannya. Jadi Immanuel itu Nggak nyambung, Pak. Saya ulang pertanyaannya, saya ulang ya. Anda tadi mengatakan, dengar nih Pak Pendeta, saya ulang pertanyaan sekali lagi. Anda tadi mengatakan manusia Yesus itu adalah Tuhan. Tunjukkan aktivitas manusia Yesus selama di bumi menunjukkan dirinya adalah Tuhan. Mulai dari bayi sampai 33 tahun. Silakan. saya kasih tunjuk satu aja. Yesus mengetahui cara bagaimana dia mati. Nggak nyambung, Pak. Yang dibahas kepala, bukan ekor. Apa Bapak tahu bagaimana cara Bapak mati? Coba jelaskan. Sumbernya luar biasa. Coba jelaskan. Ya, yang mana itu Pak mengetahui dirinya mati Pak? Nah, itu bagus pertanyaan. Iya, silakan Pak. Nanti saya kasih bagaimana dia berdoa diselamatkan dari kematian. Nah, berarti kan Anda baca Alkitab cuma nggak tuntas kan? Nah, Matius 16. Sayang sekali. Nanti kasih Ibrani 5 nomor 7 ya, Man. Nah, gini loh. Gimana Bang Andi? Nanti kasih Ibrani 5 nomor 7. Nah, Matius pasal 16 ayat 21-22. Yesus tahu bagaimana dia akan mati. Bang Andi. Nah, coba ya saya baca ya. Boleh ya saya baca ya? Silakan Pak. Nah, Matius 16 ayat 21-22.
Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu, dia udah tahu peristiwanya bagaimana dia mau mati. Oh, itu menandakan dia Tuhan ya, Pak? Apa? Itu menandakan dia Tuhan. Ya, Izin. Coba dibuka kembali mic-nya Pak Pendeta, agak doubling tempatnya itu Pak Pendeta. Doubling dia nggak apa-apa. Jadi Yesus mengetahui dirinya mati menandakan dia Tuhan. Terus yang mati itu Pak manusia atau Tuhan Pak? Hah? Yang mati itu manusia atau Tuhan? Manusia. 1 Petrus 3. Katanya tadi Tuhan Pak manusia itu. Nah kan 1 Petrus 3 ayat. Kena lagi kan? Kena terus. Bang, ini kata abangnya tadi ya, bahwa dia telah tahu kematiannya ini. Yesus itu adalah Allah dan manusia. Jadi yang kamu tanya ini dari perspektif mana? Keilahiannya atau Tadi kemanusiaannya? Anda mengatakan manusia Yesus itu adalah Tuhan loh. Iya, makanya kan dia Allah dan manusia. Berarti yang mati manusia atau Tuhan? Ya dia Allah dan manusia. Oh, berarti Tuhan mati. Apanya? Tuhan mati. Dia Allah dan manusia. Iya, Tuhan mati. Pada waktu disalib, menurut 1 Petrus. Ya udah ya terusin. Udah. Kan kita baca. Lanjut man.